Ini adalah upacara pengujian di Akademi Awakener. Untuk mengevaluasi kekuatan dan peringkat siswa, profesor memanggil mereka satu persatu. Untuk memasuki portal khusus yang mengarah ke ruangan dengan jantung iblis yang terlatih khusus. Mampu menyerap dan mengukur energi siswa, kemudian, itu menampilkan peringkat saat ini dan potensi masa depan mereka untuk dilihat seluruh akademi. Kebanyakan siswa ternyata hanya pecundang peringkat E. Beberapa bangga mendapatkan peringkat D dengan potensi tinggi. Kemudian jenius teratas akademi melangkah maju. Dia adalah pewaris kaya dari guild terkuat. Dan semua orang ingin melihat hasilnya. Dia memasuki ruangan dengan jantung itu. Sangat yakin dia akan menjadi sensasi terbesar dan peringkat No. 1 dalam sejarah akademi. Dia melepaskan kekuatannya dan di luar semua siswa bersorak, dia mendapatkan peringkat D tingkat tinggi. Dengan potensi untuk mencapai peringkat S suatu hari nanti, teman-temannya sangat bangga, yakin. Orang sombong ini adalah bakat langka di dunia. Salah satu dari mereka bahkan menertawakan seorang anak rendah hati bernama Chechen yang berikutnya. Dia yakin Chechen tidak akan mendapatkan apa-apa selain aib. Tapi Chechen hanya mengabaikannya dan melangkah maju, dia memasuki ruangan seperti yang lain. Tapi kali ini jantung iblis ketakutan, Chechen bahkan belum menggunakan skill apapun. Dan jantung itu sudah menunjukkan peringkat D tingkat tinggi, mengejutkan semua orang, kemudian. Dia menggunakan kartu skill terlemah yang dia telan dari monster dan dengan mudah mencapai peringkat C. Sementara semua orang masih mencoba memproses itu, Chechen melangkah lebih jauh. Dia beralih ke kartu kelas yang lebih kuat dan sekarang jantung iblis mulai panik. Saat dia melepaskan kekuatannya, badai terbentuk di langit. Tampilan peringkat error, menunjukkan potensi peringkat S, para profesor terkejut. Tapi ini hanya awal, segera satu S berubah menjadi peringkat triple S dan kemudian. Sistem menampilkan error karena beban maksimum, sekarang para profesor benar-benar takut. Dan mereka bergegas masuk ke ruang pengujian. Saat mereka masuk, seluruh ruangan hancur. Jantung iblis itu gosong, benar-benar mati. Ini belum pernah terjadi sebelumnya. Jadi mereka tidak tahu apa yang baru saja terjadi. Sementara itu anak kita dengan santai keluar. Dia sebenarnya menelan jantung iblis itu setelah tidak sengaja membunuhnya. Dengan kekuatan luar biasanya, jadi siapa sebenarnya Chechen dan mengapa dia begitu kuat? Dia adalah seorang regresor yang kembali dari masa depan di mana seluruh dunia telah ditaklukkan oleh iblis. Dia adalah penyintas terakhir yang bertarung selama bertahun-tahun hingga akhirnya mengalahkan Raja Iblis. Dengan meledakkan diri bersama sang raja, dan setelah cahaya menyilaukan, dia terbangun kembali di masa lalu, di kamar asramanya. Dia merasa bingung, dan bertanya-tanya apakah dia entah bagaimana telah mencapai alam baka, tetapi ketika dia melihat keluar jendela, dan melihat orang-orang berdiri di sana, dia perlahan mulai menyadari apa yang telah terjadi. Setelah beberapa saat, akhirnya dia tersadar bahwa keinginannya telah terkabul. Dan dia telah mengalami regresi waktu ke masa kuliahnya, 10 tahun yang lalu. Tepat saat itu, sebuah hologram aneh muncul dan memberitahu Chen bahwa integrasi kekuatan kerakusan telah selesai. Saat dia terus menatap keluar jendela, dia menyadari bahwa dia sekarang memiliki sisa waktu 3 tahun. Sebelum Demon Lord kemarahan pertama turun, dia ingat dengan jelas bahwa Demon Lord inilah yang bertanggung jawab atas segala hal yang terjadi selanjutnya. Kemarahan adalah yang membuka gerbang neraka, dan setelah itu, Demon Lord lainnya menyusul. Satu demi satu ke dunia manusia. Pahlawan kita memutuskan bahwa dia harus menemukan tempat di mana Demon Lord kemarahan akan muncul. Dan menghabisi dia sebelum gerbangnya bahkan bisa dibuka. Begitu keluar dari pikirannya, Chen fokus pada antarmuka yang melayang di sampingnya, dan kini menampilkan statistiknya dengan jelas. Pahlawan kita bertanya-tanya apakah ini semacam menu permainan atau sistem, karena dia tidak pernah memiliki hal seperti ini di kehidupan pertamanya dulu. Dulu, dia hanya mengandalkan kekuatan bangkitnya, sesuatu yang hanya didapat 1 dari 10.000 orang. Universitas National Awakener dimaksudkan untuk merekrut calon-calon bangkit seperti itu. Namun sayangnya, ketika Chen berada di sini terakhir kali, dia benar-benar gagal bangkit. Saat itu, dia sudah terbiasa diintimidasi, yang menjelaskan mengapa dia bangkit di ruang UKS seperti ini. Tepat saat itu, sistem membuka panel lain dan menunjukkan kepadanya sebuah kartu Assassin bertipe petir, yang langsung dia kenali sebagai kelas yang dia peroleh di kehidupan sebelumnya. Sang pemuda terkejut, dan bertanya-tanya apakah dia bangkit lebih awal kali ini. Dia cepat-cepat memutuskan untuk mengujinya. Namun sebelum dia selesai beralih ke kelas tersebut, teman sekamar dan temannya, Maolong, muncul. Siapa itu penyanyi bunga peringkat E? Si pria malang ini memiliki perban di pipinya, dan datang untuk memeriksa apakah Chen baik-baik saja.
Untungnya, Long tidak bisa melihat panel-panel melayang itu, yang membuat Chen yakin bahwa hanya dirinya yang bisa melihatnya. Temannya mulai memeriksanya dengan cermat setelah menyadari bahwa semua luka Chen sudah menghilang, dan dia heran bagaimana seorang non-penyadar bisa pulih lebih cepat daripada seseorang seperti dirinya yang sudah tersadar. Anak kita ingat Long dari kehidupan sebelumnya. Teman sekamar yang sama ini berhasil tersadar selama masa kuliah, namun dia berakhir sebagai salah satu penyadar terlemah dan dibunuh dengan menyedihkan pada hari ketiga setelah kemurkaan turun. Chen tersenyum diam-diam saat memandang sahabat lamanya lagi. Long kemudian mengingatkannya bahwa tes peringkat mereka dijadwalkan besok dan mereka berdua perlu mempersiapkannya. Long merasa kasihan pada anak kita, mengira dia masih belum tersadar. Tapi dia mengingatkan bahwa tes peringkat ini sangat penting jika ingin lulus. Saat mereka berjalan melewati jalanan yang ramai, Chen dengan santai berkomentar bahwa sudah lama sekali dia tidak melihat begitu banyak orang di sekitar, yang akhirnya membuat teman sekamarnya ketakutan setengah mati. Chen terus berpikir bahwa jika dia tidak melakukan apa-apa di kehidupan ini, mereka semua akan menghadapi masa depan yang sama menyedihkannya. Karena itulah, dia memutuskan bahwa dia perlu berlatih sekeras mungkin dan meningkatkan levelnya dengan cepat. Namun, ada masalah lain karena pada titik waktu ini, satu-satunya cara bagi seorang penyadar untuk mendapatkan pengalaman dan naik level adalah dengan mengalahkan monster di dalam lapisan iblis. Lapisan-lapisan ini sepenuhnya dikendalikan oleh guild-guild besar, yang berarti orang lemah atau orang luar seperti dirinya hampir tidak punya kesempatan untuk naik level sama sekali. Dia membuka jendela statusnya dan mempelajari statistiknya, bertanya-tanya di mana posisinya dibandingkan penyadar lain dan bahkan monster itu sendiri. Pemerintah telah mengklasifikasikan penyadar ke dalam peringkat, mulai dari E dan naik hingga kelas S. Chen tahu bahwa sebagian besar siswa di universitas terjebak di peringkat E, dengan hanya sedikit yang paling-paling nyaris mencapai peringkat D. Dia melirik temannya dan diam-diam mengejeknya dalam hati, merasa paling tidak percaya diri bahwa peringkatnya lebih tinggi darinya. Tepat saat itu, sebuah bola tiba-tiba terbang masuk dan menghantam si kutu buku malang itu langsung melepas kacamatanya dan membuatnya pecah berkeping-keping. Ternyata mereka kembali bertemu dengan preman Gong Chung dan anak buahnya. Orang yang sama yang memukuli mereka kemarin. Chung menyeringai dan bertanya pada si kutu buku, mengapa dia tidak membawakannya sekotak minuman padahal sudah tahu dia akan membayar di sini. Long segera meminta maaf dan hendak pergi membeli minuman dengan uangnya sendiri. Tapi Chen maju dan menghentikannya, berkata bahwa yang seharusnya meminta maaf di sini sebenarnya adalah Chung. Saat melihat si preman itu lagi, Chen ditarik kembali ke kenangan menyakitkan dari masa lalunya. Dulu, mereka pernah mencoba menenggelamkannya di air wastafel dan alih-alih merasa bersalah, mereka malah bilang hanya memaksanya untuk bangkit. Hari itu mereka baru berhenti saat Chen akhirnya pingsan. Long waktu itu buru-buru memeriksanya, tapi begitu Chung mendengar Chen berkata apapun, dia kembali hanya untuk menyakitinya lebih parah. Kembali ke masa kini, Chen sudah bulat tekad untuk memberi pelajaran pada para preman ini. Setelah mendengar Chen angkat bicara, Chung dan anak buahnya mulai mendekat lagi, jelas siap untuk membungkamnya untuk selamanya. Pahlawan kita menatap lurus ke Chung, tahu betul bahwa orang ini hanya mengganggu yang lemah. Karena kakaknya adalah orang penting sebagai ketua OSIS. Saat si preman melangkah lebih dekat, siswa di sekitar mereka mulai berkumpul. Sudah merasa kasihan pada Chen karena mengira dia akan dipukuli lagi. Saat Chung mencapainya, dia bertanya sekali lagi apa yang baru saja dikatakan Chen. Tapi Chen dengan tenang mengulangi bahwa dia harus berhenti mengganggu mereka mulai sekarang. Mendengar ini, Chung naik pitam dan segera melemparkan pukulan padanya. Kali ini, Chen mengangkat tinjunya dan dengan mudah menahan serangan itu. Bahkan mendorong si preman mundur. Semua orang di sekitar mereka terkejut. Karena sepengetahuan mereka, Chen bahkan belum bangkit. Dia baru saja menghentikan serangan kuat seperti bukan apa-apa. Chung semakin marah dan menerjang lagi sementara Chen dengan tenang bersiap diri dan mengganti kelasnya menjadi asasin listrik. Long berdiri di sana terpana, sementara Chung mengaktifkan zira iblis tak terkalahkannya dan menyerang dengan pukulan berat. Sebelum dia bisa mendekat, Chen lebih dulu menyergap dan menghantamnya dengan pukulan bermuatan petir. Semua orang di sekitarnya tidak percaya dengan mata mereka sendiri saat si lemah yang disebut-sebut itu. Chen mengirim preman sekolah itu terbang dengan satu pukulan. Bahkan setelah dipukuli seburuk ini, Chung menolak untuk tenang dan berteriak pada antek-anteknya untuk maju dan membalas dendam untuknya. Sementara itu, bajingan-bajingannya sudah gemetar setelah melihat apa yang baru saja dilakukan Chen. Chung memaksakan diri untuk bangkit kembali dan menyerang pahlawan kita lagi, tetapi sekali lagi
Dia dipukuli dan dilempar tanpa kesempatan sama sekali. Melihat bos mereka yang disebut-sebut itu dihancurkan seperti ini, para antek dengan cepat menyadari mereka sama sekali tidak punya peluang dan segera kabur. Si kutu buku malang yang menyaksikan semua ini terpana sepenuhnya. Tidak bisa menutup mulutnya saat dia berjuang menerima bahwa teman sekamarnya, yang baru dipukul kemarin, tiba-tiba menjadi sekuat ini. Di sisi lain, Chen menyadari bahwa seperti di kehidupan sebelumnya, dia bisa beralih ke kondisi asasinnya kapanpun dia mau, dan bahkan di level 1. Statistiknya cukup untuk menangani para bangun level rendah, yang berarti peringkatnya saat ini setidaknya harus D. Tapi masih ada satu hal yang belum dia konfirmasi, bahkan setelah mengalahkan seseorang. Sistem belum memberinya kenaikan level. Memikirkan ini, Chen hampir saja melanjutkan untuk menghabisi si preman sepenuhnya. Sementara semua orang di sekitar menonton dengan panik. Tepat di saat terakhir, Wakil Ketua OSIS, Ling Yu, turun tangan dan menyuruh Chen berhenti. Dia mengingatkannya bahwa meskipun Chung yang salah, pemukulan selevel ini sudah lebih dari cukup. Dia meyakinkan Chen bahwa si preman tidak akan berani mengganggunya lagi, dan karena itu, pahlawan kita akhirnya memutuskan untuk melepaskannya. Saat dia mundur, Chen mulai bertanya-tanya, mengapa OSIS begitu bersemangat untuk turun tangan dan menyelamatkan seseorang seperti Chung? Meskipun dia hanya berpura-pura dan tidak benar-benar bermaksud membunuhnya, dia tahu bahwa orang-orang seperti preman ini perlu dihukum dengan benar. Jika tidak, mereka akan terus menargetkan siapapun yang lebih lemah dari mereka. Lagi-lagi Chen kemudian pergi bersama teman sekamarnya. Sementara para antek preman mengawasinya dari kejauhan, bersembunyi dan berbicara di antara mereka sendiri. Bahwa mereka seharusnya tidak pernah sekalipun berpikir untuk memprovokasi Chen lagi di malam hari. Sementara Long mencoba memberitahu teman sekamar lainnya bagaimana Chen telah bangkit menjadi seorang pembunuh kilat yang luar biasa kuat. Tidak ada satupun dari mereka yang menganggap serius kata-katanya. Long terus menjelaskan bagaimana teman mereka yang dulu lemah berhasil mengalahkan Chung begitu parah. Tapi Xiang Zuo, yang adalah seorang penyihir inti peringkat E, memperlakukannya seperti lelucon. Dia mempertanyakan, jika Chen benar-benar telah menjadi orang besar, maka mengapa dia masih berlarian berlatih seperti ini? Dia berargumen bahwa jika seseorang adalah seorang yang benar-benar terbangun, mereka tidak perlu lagi mengandalkan latihan fisik dasar seperti ini. Mendengar ini, teman sekamar yang gamer, Sang Yu, berkomentar bahwa dari apa yang dia dengar, sepertinya Long pasti mengalami pukulan serius di kepalanya. Zuo terus melanjutkan, mengatakan bahwa mereka berempat ditempatkan di asrama ini karena mereka adalah yang terlemah di dasar, dan tidak peduli apa yang mereka lakukan. Fakta itu tidak akan berubah. Dia lebih lanjut mengklaim bahwa dirinya sendiri adalah yang terkuat di antara mereka berempat, sementara Long dan Yu hanyalah penyanyi pendukung. Dia sedikit pamer sambil berkata pada dirinya sendiri bahwa tidak mungkin Chen bisa menjadi seorang pembunuh kilat. Dia merasa lebih percaya diri dari sebelumnya dan berharap bahwa dia bahkan mungkin naik peringkat selama ujian akhir sebelum kelulusan mereka besok. Sementara itu, Ketua OSIS, Gong Ting, keluar setelah menyelesaikan sesi latihan di sebuah lapisan iblis peringkat E bersama Ling Yu. Dia memperhatikan adiknya masih berdiri di sana dan bertanya apa yang sedang dia lakukan. Chung mengeluh bahwa selama orang yang memukulinya masih ada, dia bahkan tidak bisa tidur dengan tenang. Chung terus mendesak kakaknya, mencoba meyakinkannya bahwa dia harus membalas dendam untuknya. Ting dengan tenang meyakinkannya bahwa dia akan menangani kekacauan yang telah dia buat. Kemudian, di meja makan, wakil ketua bertanya kepada Ting, bagaimana dia berencana menangani situasi tersebut, dan Ting bertanya padanya apakah anak itu benar-benar sekuat yang diklaim kakaknya. Ling Yu menegaskan bahwa dia sudah tahu ada kurang dari 10D siswa peringkat atas di seluruh sekolah. Dan dia sudah merekrut mereka semua ke klubnya. Dia melanjutkan penjelasan bahwa orang lain bahkan tidak punya akses ke lapisan iblis seperti yang dia miliki, yang berarti tidak ada orang biasa yang bisa melawannya. Di sisi lain, Chen terus berlari seperti orang gila sambil basah kuyup oleh hujan. Dia menetapkan target lari 20 km penuh sambil membawa tas berisi 100 kg. Hampir 2 kali berat badannya sendiri. Dia paham betapa pentingnya latihan dasar ini untuk meningkatkan batas atas kekuatan seorang Awakener. Karena tubuh yang lebih kuat dibutuhkan untuk menangani kekuatan level tinggi. Saat berlari, dia teringat bagaimana satu-satunya keluarganya, adik perempuannya, terbunuh saat Raja Iblis murka turun ke dunia manusia. Raja Iblis itu membantai manusia tak terhitung jumlahnya dalam sekejap. Dan adiknya tewas tepat di depan matanya. Sejak saat itu, dia menetapkan mengalahkan Raja Iblis ini sebagai tujuan pertamanya.
Itulah awal dari semua kehancuran. Chen terus berpikir, jika Raja Iblis sudah tumbuh lebih kuat meskipun masih ada 3 tahun tersisa sebelum kedatangannya, maka dia perlu melampaui pertumbuhan itu. Jika dia ingin memiliki kesempatan untuk menang. Tepat saat itu, kakak perempuannya, Si Yun, meneleponnya. Mendengar suaranya lagi setelah sekian lama membuatnya terdiam sejenak. Kakaknya menjelaskan bahwa dia tidak bisa menelepon lebih awal, karena sibuk dengan sebuah kompetisi. Dan dia menambahkan bahwa masalah sewa mereka mungkin teratasi jika dia berhasil memenangkan hadiah. Sementara dia terus berbicara, Chen diam-diam mendengarkan dan tersenyum. Merasa tekad yang kuat untuk melindunginya dan memberinya kehidupan yang layak dia dapatkan. Kali ini, setelah panggilan berakhir, dia kembali ke latihannya dan menyelesaikan 3 putaran lagi di sekitar universitas. Setelah selesai, dia langsung menuju ke kamar mandi, merasa bahwa dia perlahan-lahan terbiasa dengan tubuh muda ini yang menyimpan potensi kuat untuk berkembang. Dia duduk dan mulai memikirkan tentang lapisan iblis yang hanya dapat diakses oleh orang kaya. Untuk tumbuh lebih kuat, dia tahu dia perlu mengalahkan monster entah bagaimana caranya. Saat dia terjebak dalam masalah ini, akhirnya dia tertidur. Dan mendapati dirinya terseret ke dalam sistem kerakusan, dia mendarat di tempat yang aneh. Dan mulai bertanya-tanya apakah ini hanya semacam mimpi aneh. Sementara itu, di luar, Long datang mencari Chen dan bertanya-tanya kemana dia tiba-tiba menghilang. Di dalam ruang aneh itu, Chen melihat sebuah menara raksasa berdiri di hadapannya. Tapi sebelum dia bisa benar-benar memahaminya, sekelompok prajurit awan peringkat E. Para anjing kematian muncul seolah-olah menyambutnya. Chen segera khawatir bahwa dia mungkin telah memasuki sarang iblis dan dengan cepat mengganti kelasnya. Dia memutuskan untuk menangani monster dulu, memikirkan yang lain nanti. Karena mereka muncul entah dari mana, bocah itu dengan mudah mengalahkan anjing-anjing itu, yang hanya menggonggong tanpa menggigit, dan mengumpulkan item dari mereka. Dia dengan cepat naik ke level 2 dan tersenyum, berpikir dia mungkin beruntung. Dan tanpa sengaja masuk ke lapisan iblis. Tepat saat itu, monster boss muncul. Dan Chen mengalahkannya dengan mudah, membelahnya seperti tidak ada apa-apa, yang membuatnya naik level lagi. Poin pengalaman yang dia dapatkan dari boss jauh lebih tinggi dibandingkan dengan mob biasa dengan level sama yang dia kalahkan sebelumnya. Tepat setelah itu, tubuh monster boss ditandai sebagai bisa dimakan. Membuat Chen bertanya-tanya apa artinya itu. Dia mengingat kekuatan kerakusan yang dia lihat sebelumnya di panel sistem dan mengulurkan tangannya untuk mengujinya. Proses melahap selesai seketika dan monster terserap menjadi sebuah kartu. Chen tertegun saat menyadari dia bisa mengubah monster yang dikalahkan menjadi kelas yang bisa digunakan. Dia cepat memahami bahwa ini adalah jenis kemampuan yang sama yang dimiliki Raja Iblis Lan Yu. Dan pikiran bahwa dia sekarang memegang kekuatan serupa dengan Raja Iblis membuatnya terguncang. Secara alami, di dunia ini, setiap orang terlahir hanya dengan satu kelas. Kecuali beberapa yang bisa memiliki 2. Tapi sekarang Chen bisa memiliki sebanyak kelas yang dia inginkan. Dia bertanya-tanya apa yang dia lakukan untuk mendapatkan kekuatan gila seperti ini, dan apa sebenarnya menara iblis di depannya itu. Saat semua pertanyaan ini menumpuk di pikirannya, sensasi kuat menghantamnya dan seorang iblis muncul memegang 2 bilah pedang peringkat S di tangannya. Iblis itu jelas peringkat S, yang berarti Chen tidak punya peluang nyata untuk mengalahkannya. Ken tahu dirinya kalah telak, namun dia memanggil pedang petir untuk bertarung. Sebagai taruhan untuk menyelamatkan nyawanya. Bagian aneh lainnya adalah, entah kenapa, iblis yang berdiri di hadapannya bahkan tahu namanya. Seiring waktu berlalu, iblis itu saling serang dengan Chen, meskipun jelas bahwa semua yang dilakukannya hanyalah mempermainkannya. Iblis itu sengaja menghindari memukul titik vital, dan terus menjatuhkannya lagi dan lagi. Setelah mendorong Chen ke batasnya, iblis itu akhirnya berbicara dan menawarinya pilihan untuk tinggal dan menjaga menara iblis bersamanya jika dia ingin bertahan hidup. Ketika Chen masih menolak, iblis itu menghantam tangannya dengan brutal. Ia mengancam akan menghabisi Chen dan menjelaskan bahwa selama ini dia bersikap lunak hanya karena Chen adalah satu-satunya yang mampu mencapai tempat ini. Iblis itu memintanya sekali lagi untuk mempertimbangkan ulang, tetapi Chen tidak kehilangan harapan dan menolak lagi. Terlepas dari bahaya yang dia hadapi, dia berteriak sambil mengisi tenaganya, bertekad untuk mengakhirinya dan menyerang lagi. Selama ini, dia telah mempelajari gerakan iblis dan telah mengetahui jeda 0,4 detik. Sebelum setiap ayunan, dia tahu dia bisa menggunakan jendela waktu kecil itu untuk mengamati dengan cermat sudut pergelangan tangan monster dan menghindari serangan tepat waktu. Selain itu, dia telah menemukan jeda pemulihan 2 detik yang mungkin memberinya celah kecil.
Tetapi kritis saat iblis itu tak berdaya, dan dia berencana menggunakan momen tepat itu untuk membidik jantungnya. Meskipun dia berhasil melakukan manuver berisiko ini, dia sepenuhnya menyadari bahwa peringkat D seperti dirinya tidak bisa sepenuhnya mengalahkan peringkat S. Jadi tujuan utamanya adalah melumpuhkan iblis itu. Cukup lama untuk menciptakan kesempatan melarikan diri. Dia melakukan persis itu dan kemudian berlari menuju satu-satunya sumber cahaya yang bisa dia lihat. Berharap itu mungkin jalan keluar yang sebenarnya dari tempat ini. Namun, tepat saat dia mencapai sumbernya, cahaya itu tiba-tiba menghilang dan iblis memberitahunya bahwa itu hanyalah ilusi. Dan bahwa pintu keluar yang dia pikirkan tidak ada dimanapun di tempat ini. Iblis itu lebih lanjut menjelaskan bahwa istana ini sebenarnya bukan lapisan iblis sama sekali. Namun dia mengungkapkan kekaguman atas betapa cepatnya anak itu mampu mengidentifikasi kelemahan. Dalam serangannya, iblis itu akhirnya terungkap sebagai raksasa neraka, dan berkomentar pada Chen bahwa dialah yang bisa membawa harapan. Saat Chen mempelajari tubuh iblis itu dengan cermat, ia tiba-tiba tersadar bahwa ia pernah melihat penampilan persis ini sebelumnya pada Raja Iblis Lanu, sang pahlawan kita. Berkilas balik ke pertempuran di mana segalanya akhirnya berakhir. Pertarungan terakhir yang ia hadapi sebelum regresi, lawannya bukanlah iblis biasa. Selama bentrokan mereka, makhluk itu pertama berubah menjadi naga, lalu berulang kali berganti kelas menjadi monster tingkat tinggi. Yang menakutkan lainnya, ia menguasai magma membara, tanaman meracun, dan petir. Bahkan lebih kuat dari miliknya sendiri, namun dari semua transformasi itu, satu yang benar-benar menarik perhatiannya adalah wujud yang persis seperti iblis. Yang berdiri di hadapannya sekarang, sebuah kesadaran mengerikan menyergapnya setiap transformasi. Pasti merupakan bagian dari kemampuan Raja Iblis Lanu, karena kekuatan itu berada dalam dirinya. Iblis yang ia lihat sekarang hanyalah kekuatan kerakusan yang terserap dalam tubuhnya. Deduksi tajamnya benar-benar mengesankan sang iblis. Ia dengan tenang menyatakan bahwa Chen benar-benar layak mewarisi kekuatan yang ada di seluruh dimensi ini. Chen mengerutkan kening, bingung dengan maksudnya tentang segalanya di dimensi itu. Tiba-tiba, sebuah kunci kehampaan emas terwujud di tangan iblis. Itulah satu-satunya cara seseorang untuk masuk dan meninggalkan menara raksasa di belakangnya. Iblis itu menjelaskan bahwa Raja Iblis Lanu melahap sejumlah tak terhitung monster kuat yang menjaga menara. Yang menyegel yang paling tak terkalahkan di antara mereka adalah tugas sucinya. Namun sekarang ia memilih untuk menyerahkan kunci itu kepadanya. Raksasa berharap agar Chen melahap iblis-iblis itu tumbuh lebih kuat dan melaksanakan misi sebagai penggantinya. Bingung, Chen bertanya mengapa seorang iblis mau membantu manusia. Sebagai tanggapan, makhluk itu mengungkapkan bahwa bahkan di dalam dunia iblis, ada makhluk bajik dan yang jahat. Salah satu monster seperti itu membantai seluruh klannya. Murni untuk hiburan, seperti pembantaian menyimpang yang dilakukan untuk kesenangan. Sejak hari itu, ia telah menunggu kesempatan untuk membalas dendam pada bajingan jahat itu. Kini ia percaya telah menemukan sosok yang mampu mengabulkan keinginan itu. Ia memberitahu bocah kita bahwa seseorang benar tentang dirinya sebagai harapan terbaik untuk balas dendam. Ken segera bertanya siapa orang itu. Sang iblis hanya menjawab bahwa semua jawaban menanti. Di dalam menara, berbicara dengan nada misterius seperti pertapa kuno, dengan kata-kata terakhirnya. Ia menawarkan seluruh energi yang tersisa padanya. Sebagai imbalan, sang iblis memberitahunya bahwa ia harus bangkit menjadi manusia terkuat yang berjalan di planet ini. Ini bukan tugas yang mudah untuk melahap setiap makhluk buas itu. Yang bersembunyi di dalam menara melawannya, setiap makhluk licik itu akan tetap menjadi tantangan besar untuk diatasi. Sang iblis menyampaikan peringatan terakhirnya. Menyatakan bahwa hanya seseorang dengan rasa lapar yang tak tergoyahkan untuk menjadi lebih kuat layak mendapatkan kekuatan raksasa. Itulah motivasi yang dibutuhkan untuk membantai setiap Raja Iblis yang ada. Dengan itu, tubuhnya memadat menjadi bola energi berapi-api untuk ditelan Chen. Ia langsung melonjak 8 tingkat dan memperoleh 2 pedang raksasa. Tanpa ragu, ia menerima misi itu, bersumpah akan melaksanakan keinginan terakhir. Sang prajurit bintang yang gugur seperti yang dijanjikan, di atas peningkatan stat. Ia membuka kemampuan untuk menyerap kekuatan dari manusia mati. Dan iblis, bersama dengan manipulasi gravitasi, pagi hari ia perlahan membuka matanya. Terbangun di dalam asrama seperti hari normal lainnya, tiba-tiba ia duduk tegak. Ketika suara keras bergema di ruangan, teman sekamarnya sudah bersiap-siap. Dan menyuruhnya untuk segera bergerak juga jika ia berencana sampai sekolah tepat waktu. Ketika ia menyadari tubuhnya sama sekali tidak terluka dan utuh, ia mempertanyakan apakah semua yang ia alami hanyalah mimpi aneh. Namun,
Statnya yang diperbarui mengonfirmasi bahwa itu sama sekali tidak benar, semua yang ia saksikan terbawa. Setelah melompat dari level 2 ke level 10 dalam semalam, ia tidak bisa tidak bertanya-tanya peringkat apa yang kini ia pegang. Tepat saat itu, teman sekamarnya mulai mengolok-oloknya, ia menyebutkan bagaimana seseorang tertentu memuji-mujinya tanpa malu-malu malam sebelumnya. Berkata tentang betapa keren dan sangat kuatnya ia konon menjadi. Malong mengintip diam-diam dari seberang ruangan, berpura-pura tidak ada hubungannya dengan itu. Bagaimanapun juga, teman sekamarnya menantangnya untuk membuktikan selama penilaian peringkat, yang akan menentukan siapa yang cukup kuat untuk mempertahankan gelar Raja Asrama. Saat menuju sekolah, si Raja Asrama yang mengaku sendiri, dengan bangga mengajari para rakyatnya yang disebutnya, bahwa setiap peringkat dibagi menjadi 3 tingkatan terpisah. Jadi meskipun mereka semua secara teknis adalah petani peringkat E, setidaknya dia berada di atas para pecundang E tingkat bawah lainnya sebagai peringkat E menengah yang bangga. Dia berjalan dengan sombong karena jarak antar setiap tingkatan konon sangat besar, terbakar semangat dan terlalu percaya diri. Si badut mengklaim dia merasa sangat kuat sehingga pasti telah naik 1 tingkat. Sejak penilaian sebelumnya, kesal setengah mati, Malong menyuruh anak kita berhenti main-main dan mengeluarkan semua kemampuannya untuk setidaknya mengamankan peringkat D hari ini. Dengan begitu, si Raja Asrama mungkin akhirnya akan menutup mulutnya yang tak henti-hentinya bicara. Tak lama kemudian, para anak laki-laki tiba di sekolah di mana semua orang berkumpul dengan cemas untuk upacara peringkat. Para penindas berjalan masuk seolah mereka pemilik seluruh kampus, mengancam siapapun yang berani memandang mereka dengan cara yang salah. Bahkan senyum sombong Raja Asrama menghilang seperti ayahnya saat dia melihat mereka. Tapi sama seperti dia, para penindas hampir kehilangan nyali mereka juga. Tiba-tiba, mereka mulai membungkuk dengan hormat kepada kakak Chen tanpa ragu-ragu. Teman-teman sekamarnya perlahan mulai menyadari bahwa mungkin semua yang dikatakan Malong bukanlah omong kosong belaka. Bagaimanapun, anak kita mengabaikan para badut dan hanya mengurus urusannya sendiri. Kemudian, seorang penantang baru memutuskan untuk melangkah di depannya. Pria yang bertindak sebagai petugas kepolisian sekolah dari Dewan Siswa. Gian memberinya peringatan yang sangat sopan. Rupanya ketua Dewan Siswa secara pribadi mengirimnya untuk mendisiplinkan si idiot yang berani mengangkat tangan terhadap adik kesayangannya. Semua teman Chen segera bubar dan bersembunyi. Mereka ketakutan pada Gian, si penegak yang menangani semua pekerjaan kotor untuk ketua Dewan Siswa. Teman sekamarnya tak paham mengapa monster peringkat D tiba-tiba menyasar si bocah kita begini. Dia melangkah tepat ke ruang pribadi Chen, anjing peliharaan setia ketua OSIS itu. Dia membanggakan bahwa indera penciumannya yang tajam bisa menilai tepat seberapa kuat seseorang. Dan saat ini, yang bisa dia cium darinya hanyalah pecundang lemah yang menyedihkan. Terhibur oleh hinaan itu, si bocah kita membalasnya tanpa ragu. Jin benar-benar kehilangan akal saat dia disebut anjing, sebelum pertarungan benar-benar pecah. Majikan si anak anjing besar itu memerintahkannya untuk berhenti sebelum mereka membuat keributan di depan umum. Setelah menyelidiki, dia menemukan bahwa adiknya adalah yang memulai perkelahian terlebih dahulu, dipukuli. Hanyalah konsekuensi dari meninju seseorang yang jelas-jelas lebih besar darinya. Dengan itu, sang ketua OSIS melontarkan tatapan padanya yang lebih tajam dari belati. Tapi pahlawan kita sama sekali tidak gentar. Saat itu, seorang profesor mengumumkan bahwa upacara penilaian peringkat resmi dimulai dan meminta semua siswa yang hadir untuk maju saat namanya dipanggil. Mendengar itu, sang ketua OSIS berkata pada anjingnya mereka akan pergi. Dia berasumsi ini insiden satu kali, dan Chen tidak akan menimbulkan masalah lagi. Setelah intimidasi mereka, dari tempat tinggi, seorang pria penasaran bertanya pada wakil ketua OSIS. Mengapa dia mengamati upacara peringkat hari ini? Dia bertanya-tanya apakah ada pendatang baru yang menarik minatnya. Sang wanita tersenyum samar. Berkata tahun ini akan cukup menarik. Tak lama, nama Sang Zhao diumumkan. Raja Asrama merasa sedikit gugup saat melangkah melalui pintu. Suasana berubah total di sisi lain. Kau lihat, penilaian dilakukan satu persatu di dalam lapisan iblis khusus. Di dalam jantung iblis yang terhubung kabel, mengukur peringkat dan potensi seorang bangun. Dengan menyerap energi mereka saat si bangun melepaskan kekuatan terkuatnya, sinyal ditransfer kembali ke bumi di mana hasil penilaian mereka terungkap. Peringkat Raja Asrama ternyata sama seperti sebelumnya. Namun, sang profesor tampak bingung ketika potensinya lebih lama dari yang diharapkan untuk muncul. Malong menatap tajam pada angka yang berubah. Setelah banyak ketegangan, potensi maksimum Sang Su terungkap hanya Sang Raja keluar dengan wajah kecewa.
Menyadari semua kemajuan yang dia kira telah dicapai. Ternyata hanya ada di dalam pikirannya, teman sekamarnya mencoba menghiburnya. Dengan mengatakan bahwa mereka semua berada di perahu yang sama, terjebak di peringkat E. Dengan potensi maksimal mencapai peringkat C beberapa saat kemudian, anjing peliharaan ketua OSIS berjalan keluar dengan bangga, dia masih peringkat D rendah. Tapi dia memiliki potensi untuk mencapai peringkat A. Teman sekamar Chen mulai kehilangan semua harapan. Karena mereka telah melihat hampir 10 siswa mencapai peringkat D. Bahkan para profesor terkejut bahwa begitu banyak siswa telah mencapai peringkat D. Jarang terjadi bagi siswa yang tidak bisa mendapatkan pengalaman bertarung nyata. Untuk keluar dari peringkat E dengan penuh semangat, mereka memanggil siswa berikutnya, sang ketua OSIS. Yang memikul harapan semua orang di pundaknya. Semua mata tertuju pada Gong Ting. Siswa yang sudah menjadi Master Guild saat dia berjalan ke atas panggung. Namun, anak kita tetap tenang dan dengan sabar menunggu hasilnya. Semua orang di akademi tahu bahwa Gong Ting hanya peringkat D rendah. 2 tahun yang lalu, rekor sejarah untuk peringkat tertinggi di akademi adalah peringkat D menengah. Jadi orang-orang bertanya-tanya apakah ketua OSIS akhirnya akan menaikkan standar. Di dalam sarang iblis, mata hati iblis perlahan terbuka di hadapannya. Namun, ketua OSIS tidak bisa mengeluarkan semua yang dia miliki. Dia membawa keinginan membara untuk pergi dengan gemilang di upacara kelulusan. Mengukir namanya dalam buku sejarah sebagai nomor 1. Ketika para profesor melihat potensi peringkatnya bersinar emas, mereka berkedip tidak percaya. Kecurigaan mereka terbukti saat peringkat D tinggi Gong Ting benar-benar membuat mereka terpukau. Tidak hanya itu, kegembiraan meledak di kerumunan. Pada pemandangan potensi peringkat S pertama dalam sejarah, antek-antek ketua OSIS terus memuji bos mereka tanpa henti, bahkan teman sekamar Chen terbakar cemburu. Sambil menyaksikan sebuah legenda lahir di depan mata mereka, para profesor diam-diam berdiskusi di antara mereka sendiri bahwa berita ini harus segera dikirim ke administrasi. Mereka perlu memperlakukan kandidat peringkat S berharga mereka dengan perawatan yang paling hati-hati, memastikan dia tidak meninggalkan negara. Di atas semua itu, dia adalah siswa termuda yang terlibat dengan guild. Di akademi, nama sekolahmu praktis dijamin mendominasi berita utama. Mengamati dari atas, kepala sekolah Yuan Long menyadari bahwa wakil presiden Ling Yu sudah tahu tentang potensinya. Itulah tepatnya mengapa dia datang secara pribadi untuk menyaksikan upacara. Namun, dia memperkeruh suasana dengan mengatakan, dia bukan satu-satunya yang dia datang untuk amati hari ini. Selain presiden yang mencolok, ada siswa lain yang dia anggap jauh lebih menarik. Tepat pada waktunya, siswa itu adalah orang berikutnya yang dipanggil ke atas panggung. Dekan muncul dengan ide cemerlang dan memutuskan untuk mengejek legenda urban misterius itu. Dia mendesaknya untuk tidak berakhir sebagai sampah peringkat E lainnya seperti teman sekamarnya. Dia berkata mereka akan menjadi bahan tertawaan jika itu terjadi. Dan itu harus dianggap sebagai aib bagi mereka untuk bahkan muncul di acara bergengsi seperti ini. Sejak awal, Long mendukung temannya dan dengan berani mengklaim bahwa dia akan membuat semua orang terpukau. Kerumunan menatap dengan penuh antisipasi. Saat Chen akhirnya memasuki sarang iblis, hati iblis langsung merasakan tekanan hebat. Saat Chen mendekat, dan pahlawan kita teringat bahwa cara terbaik bagi seorang Awakener untuk mengamankan masa depan yang cerah adalah bergabung dengan guild berperingkat tinggi. Dia tahu satu-satunya jalan menuju tujuan itu terletak pada performa yang kuat. Selama ujian tempur kelulusan, di mana para kandidat harus memilih anggota sesuai keinginan mereka untuk membentuk regu berisi 10 orang. Regu yang meraih tempat pertama akan direkrut langsung ke guild tingkat atas nasional. Imperial Guild, jadi tujuan tes ini sangat jelas bagi semua yang menyaksikan. Jin memulai perekrutan dan memperkenalkan seorang peringkat D rendah lainnya kepada bosnya. Sementara dia dengan bangga mengklaim bahwa grup mereka kini sudah lengkap sepenuhnya. Dia menjelaskan bahwa mereka sudah memiliki semua peringkat D. Ditambah dengan adik ketua di tim mereka, jadi sama sekali tidak mungkin bagi mereka untuk kalah dari tempat pertama. Chen paham bahwa murid-murid kuat pada akhirnya akan berkumpul untuk membentuk grup terkuat. Sementara yang terlemah juga akan berkelompok dengan cara yang sama, menciptakan lingkungan brutal seleksi alam, di mana mata rantai lemah akan dibuang dan dieliminasi tanpa ragu. Setelah beberapa waktu berlalu, Long mulai merasa cemas mengapa layar tidak menunjukkan perubahan sama sekali. Dan kerumunan dengan cepat berasumsi bahwa Chen pasti sangat lemah. Hingga sistem gagal bahkan mendeteksi kehadirannya dengan benar. Chen kemudian meyakinkan Ting bahwa siswa yang tersisa hanyalah sampah jadi mereka harus pergi saja, tanpa membuang lebih banyak waktu di sini. Namun, tepat saat mereka bersiap untuk pergi,
Layar tiba-tiba berkedip dan mengungkapkan label peringkat D tinggi, yang membuat seluruh kerumunan menjadi kacau sementara syok menyebar di wajah mereka. Presiden bersama dengan Dewan Siswa juga bereaksi dengan ketidakpercayaan pada hasil yang tak terduga ini. Namun sistem segera mendeteksi penyimpangan aneh dalam hasilnya. Ternyata Chen menggunakan sistem untuk mengkalibrasi apa yang stat dasar level 10-nya dalam bentuk fisiknya yang tak berubah. Sebenarnya diterjemahkan menjadi selama evaluasi. Setelah dia melihat peringkat D, dia berganti kelas menjadi Raja Kematian Neraka, yang merupakan kelas yang dia telan terlemah sejauh ini. Peringkatnya langsung berubah dari D tinggi ke C menengah yang benar-benar membuat kerumunan terpukau. Sementara Dewan kesulitan mempercayai bahwa mesin masih berfungsi dengan baik sama sekali. Bahkan para ilmuwan mulai mempertanyakan situasi. Saat mereka bertanya-tanya mengapa hasilnya terus berubah. Dan segera mereka mulai mencurigai bahwa mesin mungkin benar-benar rusak. Di luar perbaikan, pada saat yang tepat itu, ketidakstabilan muncul di dalam jantung iblis. Dan hasilnya menyimpang sekali lagi dengan cara yang aneh. Chen menyadari ini, dan memutuskan untuk beralih ke kelas yang lebih kuat jadi dia menjadi raksasa api penyucian. Jantung iblis menjadi cemas sementara badai hebat muncul di luar sarang iblis. Dan Gian berteriak dalam kebingungan. Seng memperlakukannya seperti pertanda surgawi, yang menandakan sejarah menulis ulang dirinya sendiri karena asrama mereka telah menghasilkan monster ilahi. Pada saat berikutnya, potensinya berkedip ke peringkat S, yang membuat baik para ilmuwan maupun Presiden Seng benar-benar terpana pada apa yang baru saja mereka saksikan. Namun sistem tiba-tiba menampilkan peringatan bahwa potensi pengguna melebihi beban maksimumnya, dan tetap tak terdeteksi di bawah batas saat ini, otak Gianne hampir mati total. Seperti layar biru kematian saat jiwanya hampir meninggalkan tubuhnya karena syok murni. Sementara sistem mulai hancur di bawah tekanan yang luar biasa. Para ilmuwan bergegas maju dalam kepanikan untuk memastikan tidak ada bahaya yang mencapai siswa itu. Dengan biaya apapun, tapi saat mereka akhirnya tiba, mereka membeku dalam ketidakpercayaan. Saat menemukan kismis keriput duduk di tempat jantung iblis pernah ada. Karena terbakar abis sepenuhnya dari penggunaan berlebihan yang ekstrim, menjadi jelas bahwa Chen mungkin menakutinya sedikit terlalu berlebihan, namun dia tetap berakhir melahapnya. Dan mendapatkan kemampuan untuk melihat peringkat siapapun. Sambil juga menerima peringatan tentang bahaya potensial. Di dekatnya, dia berjalan keluar dari sarang iblis dan merasa terkejut dengan senang. Karena peringkat setiap orang muncul di hadapannya, tapi kemudian dia cepat menyadari bahwa Presiden telah menyembunyikan potensi sejatinya juga. Dan ternyata tidak lebih dari peringkat C biasa-biasa saja. Paling banter, para ilmuwan berjalan keluar dengan cara yang canggung. Dan menginformasikan semua orang bahwa jantung iblis mengalami serangan jantung. Karena tekanan ekstrim, jadi mereka harus menangguhkan pengujian lebih lanjut untuk sementara. Mereka memberi label statistik Chen sebagai kemungkinan kesalahan dan mengumumkan bahwa laporan lengkap akan diserahkan ke pihak berwenang yang lebih tinggi untuk ditinjau, siswa yang tersisa menerima instruksi untuk kembali keesokan harinya untuk penilaian mereka. Karena perangkat baru akan diatur untuk pengujian pada saat itu tanpa masalah lebih lanjut. Dalam perjalanan kembali, teman sekamar Chen mulai memujinya. Dan memperlakukannya seperti seorang giga cat sejati. Setelah apa yang baru saja dia lakukan di depan semua orang, Jing jelas gagal menangani kecemburuan dan menyebut Chen sebagai penipu. Sementara dia menuntut kompensasi karena merusak mesin dan membuang waktu dewan. Seperti pecundang yang sakit hati, tepat saat Chen mencapai batas kesabarannya. Dan bersiap untuk menggoreng pria itu di tempat, Ting turun tangan dan memanggil Gian segera. Presiden memperingatkannya untuk tidak menghina rekan setim mereka yang mengejutkan Gian di tempat. Dan kemudian Ting mengulurkan tangannya saat dia mengundang pemain kuat yang baru terungkap bergabung dengan timnya. Sementara itu dia dengan percaya diri berjanji bahwa bersama-sama mereka akan mencapai skor tertinggi dalam sejarah tanpa keraguan. Jin mulai mengalami gangguan mental penuh di latar belakang karena dia tahu bahwa seseorang harus dikeluarkan dari tim untuk memberi ruang bagi Chen dan situasi ini pasti akan menimbulkan masalah dengan para saudara menurutnya bergabung dengan tim Ting. Hampir menjamin finish di posisi pertama tanpa keraguan sama sekali. Jadi dia mulai mempertanyakan apa yang membuat Chen begitu istimewa ketika orang lain bahkan tidak bisa menyuap. Jalan mereka masuk ke dalam susunan ini meski sudah berusaha keras. Dia memaksa dirinya menelan harga dirinya dan dengan enggan menyambut Chen ke tim. Saat dia meletakkan tangan di pahlawan itu dengan keraguan yang terlihat, Chen segera menepis tangannya dan dengan tegas menyatakan bahwa dia sama sekali tidak tertarik bergabung dengan mereka. Tanggapan ini membuat Jin berkeringat dingin. Sementara Ting hanya menyaksikan seluruh pertukaran itu dalam diam tanpa reaksi apapun.
Jin membentak Chen dan mengklaim bahwa dia tidak tahu apa yang dilakukannya. Karena tim mereka sudah peringkat No. 1 di seluruh sekolah tanpa persaingan, Chen membalikkan badan dan pergi. Sambil berkata itu tidak ada hubungannya dengan mereka. Dan dia menyebut seluruh kelompok mereka terlalu berisik untuk dihadapi. Bahkan sesaat pun dia menyuruh mereka tidak mengganggunya lagi. Jian mulai mendidih dengan kemarahan dan penghinaan murni tepat setelah penolakan yang memalukan itu. Seluruh sekolah dengan cepat mulai bergosip tentang penolakan Chen. Dan kebanyakan berasumsi bahwa dia berencana merebut posisi pertama. Semua untuk dirinya sendiri setelah pengungkapan peringkat C tingkat menengah itu. Seluruh sekolah sekarang mendapatkan pertunjukan sempurna untuk dinikmati saat drama mulai terungkap secara real time. Sementara itu teman sekamar Chen sepenuhnya menikmati ekspresi penghinaan total yang menyebar di wajah Gian dan Ting setelah penolakan publik tanpa ampun itu. Ketua dengan tenang menyuruh Gian tidak khawatir jika Chen punya rencananya sendiri. Sementara dia menjaga ketenangannya tetap utuh pada saat yang sama. Kepala sekolah yang telah menyaksikan seluruh cobaan itu menghela napas panjang penuh kekecewaan karena para anak laki-laki menolak untuk bekerja sama. Seperti yang awalnya dia harapkan, dia ingin mereka bekerja sama dan memecahkan rekor sekolah baru bersama-sama. Tapi Ling bersikeras bahwa situasi justru menjadi jauh lebih menarik dengan cara ini. Dia menjelaskan bahwa Ting tumbuh besar dengan sendok perak di mulutnya. Jadi penolakan semacam ini akan tercatat sebagai deklarasi perang langsung. Di pikirannya tanpa keraguan sedikit pun, dia mengingatkan kepala sekolah bahwa ketua mereka bukanlah orang yang mudah dihadapi dalam keadaan apapun. Begitu harga dirinya terluka seperti ini, Jin terus mengeluh dan mengklaim bahwa Chen memiliki ego yang membengkak hanya karena kesalahan tes yang menunjukkan peringkat C. Tapi Ting mengisyaratkan kemungkinan bahwa hasilnya mungkin tidak salah. Sama sekali, dia mengakui bahwa meskipun peluangnya tampak hampir tidak ada, dia tetap tidak bisa membiarkan siapapun merebut tempat pertamanya darinya dalam kondisi apapun. Jin kemudian teringat bahwa Chen kemungkinan berdiri sebagai siswa biasa, tanpa pengalaman bertarung nyata sama sekali, sementara anggota dewan tetap elitis, yang telah berlatih diam-diam di dalam sarang iblis untuk waktu yang lama untuk mencapai level mereka saat ini. Dia menyarankan bahwa dia harus pergi sendiri dan mengajari Chen pelajaran atas kelancangannya. Tapi Ting memotong alur pikiran itu dan bertanya apakah ketua mereka benar-benar tampak cukup picik untuk bertindak seperti itu. Jin segera menyadari kesalahannya dan menawarkan permintaan maaf sementara Ting membatalkan rencana karaoke mereka dan menyuruh Gian menangani semuanya sendiri. Tanpa bimbingan lebih lanjut, dia menambahkan dengan nada dingin bahwa apapun yang Gian pilih untuk lakukan tidak ada hubungannya dengannya. Jin memahami pesannya segera tanpa perlu penjelasan lebih lanjut. Sekitar 10 menit kemudian, seorang informan mendekati Jin dan melaporkan bahwa Chen sudah meninggalkan sekolah setelah dia menyebutkan bahwa dia perlu pulang sebentar. Dia juga menjelaskan bahwa Chen keluar, bahkan tanpa berhenti untuk makan, yang membuat situasinya semakin nyaman. Jin menganggap ini sebagai intervensi ilahi dan mulai merasa bersemangat dengan kesempatan untuk menanganinya dengan kejam. Di medan asing di mana tidak ada yang bisa ikut campur saat Chen berjalan melintasi jalan, dia teringat bahwa di kehidupan sebelumnya, sebuah guild puncak pernah menghadapi bencana. Saat mereka mencoba menaklukkan sarang iblis di wilayah negara Saint Hei. Di dalam sarang itu mereka menemukan monster yang belum pernah terlihat sebelumnya. Dikenal sebagai urat yang mengakibatkan pemusnahan seketika dari seluruh tim puncak tanpa perlawanan apapun. Monster itu kemudian melarikan diri ke dunia manusia dan menyebabkan kehancuran besar di mana-mana. Dan meskipun ingatan itu tetap tidak lengkap, Chen tetap bertekad dan menyusun rencana untuk menemukan sarang iblis yang sama di kehidupan ini untuk memulai rencananya. Chen membutuhkan sejumlah besar uang, jadi dia menuju ke pusat pertukaran monster Mithril. Tanpa ragu-ragu dia teringat bahwa pusat pertukaran ini, di bawah Guild Mithril, nantinya menjadi hub perdagangan material terbesar di seluruh negeri di garis waktu masa depan di dunia ini. Kekuatan seorang Awakener dinilai berdasarkan kualitas peralatan dan senjata yang mereka miliki dan pusat pertukaran bertindak sebagai penghubung penting untuk membeli dan menjual barang-barang tersebut. Namun bagi Chen, tempat ini hanya berfungsi sebagai metode cepat dan mudah untuk mendapatkan uang. Untuk sementara sebelum dia melanjutkan dengan tujuan besarnya yang lain, jadi dia langsung masuk dan menyerahkan beberapa taring kepada broker yang memeriksanya dengan pengamatan intens dan kecurigaan yang jelas. Dia bertanya bagaimana seorang siswa seperti dia bisa mendapatkan barang seperti itu. Jadi Chen dengan tenang menjelaskan bahwa itu jatuh dari monster yang dia kalahkan sebelumnya. Broker bereaksi dengan terkejut dan mengaku belum pernah melihat barang seperti itu sebelumnya. Tapi asistennya turun tangan dan menjelaskan bahwa taring itu berasal dari monster kelas E yang disebut Beast Sansen. Dia ingat bahwa catatan menyebutkan
Taring ini dapat digunakan untuk membuat tongkat awan kelas E. Atau bisa digiling menjadi bubuk untuk berbagai kegunaan. Broker yang sombong itu memotongnya. Dan menjatuhkan taring itu kembali ke meja sambil mengklaim bahwa barang kelas E memiliki nilai yang sangat terbatas. Dia mulai membual bahwa sistem pertukaran mereka beroperasi sebagai sistem VIP, di mana mereka hanya berurusan dengan Awakener yang memiliki identitas dan status tinggi di masyarakat. Dia menyatakan bahwa dia hanya menangani barang kelas D ke atas, dan menggunakan itu sebagai pembenaran untuk tidak mengenali barang kelas rendah seperti kelas E sama sekali. Dalam pikirannya, dia mengeluh tentang kurangnya pelanggan kelas tinggi belakangan ini. Dan melihat tidak ada manfaatnya berurusan dengan seseorang tingkat rendah. Karena itu tidak akan membantu peluang promosinya, dia menyebut seluruh situasi ini sebagai gangguan. Dan melemparkan tanggung jawab ke asistennya Lee tanpa pikir panjang. Saat dia minggir, dia dengan sopan menyerahkan amplop berisi uang tunai kepada Chen. Dan menanyakan apakah dia membutuhkan bantuan dengan hal lain selain transaksi ini. Chen memeriksa jumlah 18.000 dan memutuskan itu akan mengatasi masalah sewanya untuk sementara. Tanpa banyak stres, dia kemudian mengeluarkan pedang besar bersinar yang dia dapatkan dari neraka. Raksasa yang langsung menangkap perhatian penuhnya. Meskipun dia belum pernah melihat sesuatu seperti ini sebelumnya. Dia memperkirakan itu setidaknya barang kelas B. Atau mungkin bahkan kelas A paling tinggi. Broker berjalan kembali dengan alis terangkat. Dan menepis klaimnya sebagai khayalan belaka karena barang kelas A biasanya berharga sekitar 1 juta. Dia berargumen bahwa dia telah bekerja di sana selama bertahun-tahun dan belum pernah menyaksikan sesuatu yang bahkan mendekati barang kelas A dalam kenyataan pada saat itu. Pemilik toko tiba dan dengan tenang menyatakan bahwa barang yang ditampilkan di sini bukan kelas A atau kelas B sama sekali. Broker memuji penilaian tajam bosnya dan mengklaim dia sudah tahu bahwa seorang siswa biasa tidak mungkin memiliki sesuatu yang bernilai tinggi seperti itu, namun pemilik menjelaskan bahwa senjata itu jelas berasal dari tanah purgatori, dan mengungkapkan bahwa itu sebenarnya adalah barang kelas S, baik broker maupun asisten. Hampir mengalami kerusakan sistem setelah mendengar pengungkapan mengejutkan itu. Ekspresi mereka membeku dalam ketidakpercayaan. Pemilik segera menggenggam tangan Chen, dan dengan hangat menyambutnya sebagai tamu terhormat dengan penuh hormat. Dia kemudian mengundang Chen untuk mengikutinya ke ruang VIP, dan mendorongnya untuk membuat permintaan apapun yang diinginkannya tanpa ragu. Sementara itu, Chen merasa puas karena dia akhirnya melihat bahwa pemilik Qingju telah menampakkan diri seperti yang diharapkan setelah duduk di ruang VIP. Bos Guild bertanya padanya berapa harga yang dia inginkan untuk menjual senjatanya. Anak kita langsung menjawab dengan 1 juta, yang mengejutkan pria berambut hijau itu. Bosnya bilang itu bisa dijual setidaknya puluhan juta, karena sangat berharga. Namun, Chen mengatakan dia hanya ingin menggunakan pedang besar itu sebagai jaminan untuk pinjaman 1 juta dolar. Selama sebulan, hal itu membuat pria itu semakin terkejut. Karena dia sadar bocah kita ini sangat cerdas dan bertanya-tanya siapa sebenarnya dia. Chen melanjutkan, mengatakan dia akan membayar pokok pinjamannya dalam 30 hari. Dan bunga tambahannya bulan berikutnya. Sebelum menjawab, bos guild menyuruh gadis itu keluar agar orang dewasa bisa berdiskusi bisnis. Setelah aman, pria itu menyatakan bahwa dia tahu. Chen berasal dari Universitas National Awakener yang seniornya akan segera lulus. Dia melanjutkan, mengatakan dia tahu ujian kelulusan akan berlangsung dalam 30 hari. Dan hadiahnya adalah 1 juta. Pria itu lalu langsung bertanya pada pahlawan kita, apakah dia benar-benar yakin akan lulus ujian itu dengan sempurna. Bos guild lalu mengeluarkan sisi Sherlock-nya dan menyadari bahwa Chen sangat membutuhkan uang dan tidak akan berada di sini kecuali itu adalah pilihan terakhirnya. Pada akhirnya dia menyatakan bahwa dia akan meminjamkannya 1,5 juta segera, tanpa bunga sama sekali. Mengulurkan tangannya, dia tersenyum dan berkata bahwa ini akan menjadi awal dari persahabatan yang indah. Chen terdiam oleh sikapnya, dan pria itu bahkan meyakinkannya bahwa dia tidak akan membocorkan sepatah kata pun dari ruangan ini. Dia hanya meminta sebagai balasannya. Bocah kita harus datang ke guild ini kapanpun dia ingin memperdagangkan sesuatu yang lain. Chen berpikir dalam hati, pria ini berhasil menyimpulkan segalanya dengan mudah, namun tetap tidak mencoba menipunya. Dia sekarang mengerti mengapa bos guild menjadi orang besar di masa depan. Bocah kita lalu menjabat tangannya, sambil berpikir bahwa dia membutuhkan sekutu yang kuat jika ingin mengalahkan Raja Iblis. Beberapa saat kemudian, kontrak diselesaikan, dan uangnya dikirim ke rekeningnya seketika. Bos guild lalu bertanya, apakah dia perlu meminjam senjata untuk turnamen, karena dia baru saja memberikan miliknya.
Meskipun dia tidak memiliki peralatan peringkat S, dia masih punya banyak perlengkapan peringkat A berkualitas tinggi untuk dipilih. Chen menyuruhnya jangan khawatir, lalu dengan santai memanggil pedang besar lainnya yang dia dapatkan sebelumnya. Membuat para anggota guild benar-benar terpukau. Dengan itu, pemuda kita pun pergi. Sementara itu, bos guild langsung mempromosikan gadis berambut merah muda menjadi supervisor. Karena berhasil mengamankan klien level tinggi. Sebelum Chen pergi, dia menyadari bahwa dia lupa membeli sesuatu dan berbalik menuju konter. Beberapa jam kemudian, dia kini berdiri di depan halte bus. Dia teringat bahwa di kehidupan sebelumnya, dia sangat berjuang untuk mencapai puncak. Dan orang-orang memperlakukannya seperti sampah. Dia bekerja shift tanpa akhir hanya untuk memenuhi kebutuhan. Dan kedua saudaranya harus hidup hampir seperti orang tunawisma. Untuk bertahan setiap bulan, Yun berhasil masuk ke universitas impiannya saat itu. Tapi dia mengurungkannya dan meyakinkan dirinya bahwa kampusnya terlalu jauh dari kakak tersayangnya. Namun sebenarnya, dia takut memberatkan beban keuangan padanya. Kembali ke masa sekarang, dia bertanya-tanya mengapa dia belum muncul juga. Dan mulai melihat-lihat sekeliling, saat itu juga sebuah suara memanggilnya. Menyebutnya bodoh karena mencari di dekat pintu masuk. Bukannya di pintu keluar. Sambil menarik koper besarnya, dia bilang mereka bangkrut lagi. Karena uang sewa habiskan segalanya. Namun, cowok kita cuma berdiri di sana, terkejut total. Karena sudah 7 tahun sejak dia terakhir melihatnya. Dia menyuruhnya bantu dengan barang-barangnya. Tak ada respons. Dia melambaikan tangan di depan wajahnya, coba sadarkan dia. Pada saat itu, Chen tiba-tiba maju dan memeluknya erat-erat. Membuatnya kaget. Setelah beberapa momen canggung, dia gunakan jurus terlarang. Teknik mencubit, untuk lepas dari pelukannya. Sementara dia menegurnya karena hampir membuatnya sesak napas. Dia bilang dia akhir-akhir ini bertingkah cukup mencurigakan. Dan bertanya-tanya apakah cintanya akhirnya ditolak. Tapi dia mengabaikannya. Keduanya lalu mulai berjalan. Sementara dia terus mengoceh tentang ujian-ujiannya. Meski begitu, Chen merasa lebih dari senang mendengarkan semuanya, berkata pada dirinya sendiri. Dia takkan pernah membiarkan apapun terjadi padanya di kehidupan ini. Sementara itu, di sebuah gang, beberapa preman menunggu sesuatu di sekitar sini. Setelah memastikan pahlawan kita akan melewati tempat ini, Jin menyuruh anak buahnya untuk tetap bersembunyi. Sampai target mereka muncul, lalu menyerangnya bersama-sama, dengan senyum gila di wajahnya. Dia berkata pada dirinya sendiri bahwa dia pasti akan menghukum pria itu atas apa yang dilakukannya. Salah satu preman bertanya apakah mereka akan mendapat masalah. Jika situasi meningkat dari sini, Cloud Assassin mengatakan kepadanya bahwa awalnya ingin mengajarkan pelajaran pada pria itu, tapi pertemuan barunya benar-benar membuatnya kesal. Mengingat bagaimana Chen mempermalukannya, dia menyuruh sampah-sampah itu meninggalkan sesuatu untuknya. Dan bersumpah akan mengajarkan pahlawan kita pelajaran yang takkan terlupakan. Jin mulai membual tentang bagaimana dia adalah pembunuh awan terhebat, dan mulai meneteskan air liur. Saat dia membayangkan ekspresi wajah targetnya, kembali ke pahlawan kita, Yun mengingatkannya bahwa dia telah bertingkah sangat aneh. Dan bertanya-tanya apakah itu karena ujian. Dia mengalihkan pembicaraan dan berkata bahwa orang lemah seperti dia seharusnya tidak terlalu memikirkannya. Sang kakak mengingatkannya bahwa dia selalu menyuruhnya untuk terus maju. Tak peduli apapun dan serahkan sisanya pada takdir, mencoba menyemangatinya. Dia mulai menyanyikan lagu motivasi sambil mereka berjalan masuk ke gang. Chen merasa terkejut sekaligus senang bahwa dia berhasil menyadari perubahan dirinya dengan mudah. Tapi menyadari bahwa dia tidak tahu kalau dia telah membangkitkan kekuatannya dan menjadi kaya. Mendengar jawaban percaya dirinya bahwa dia baik-baik saja, dia bertanya-tanya apakah itu hanya harga diri prianya yang berbicara. Yun menggelengkan kepala, sambil berpikir bahwa kakaknya akhirnya menjadi seorang pria. Sementara itu, di kejauhan, salah satu preman memberitahu Gian bahwa ada seorang gadis bersama target mereka. Itu membuat si preman sangat bersemangat karena gang itu tidak ada kamera. Dan Chris Hansen tidak bisa menangkap mereka. Namun, anak kita langsung merasakan niat jahat itu. Dan menyadari bahwa itu adalah bajingan-bajingan yang sama dari Dewan Siswa. Mengeluarkan beberapa AirPods tiruan, dia menaruhnya di telinga adiknya. Dan menyuruhnya mendengarkan lagu yang baru-baru ini dia mulai sukai. Itu membuatnya terkejut, karena dia tidak pernah mendengarkan musik, tapi dia memutuskan untuk mengikutinya. Untuk memahami dia lebih baik, dia kemudian berbalik dan menatap tajam pada para bajingan. Yang perlahan maju sementara musik dimainkan di latar belakang. Pertarungan akhirnya dimulai saat para preman bergegas maju. Chen segera beralih ke kelas petirnya dan mengingat bahwa sudah 7 tahun.
Sejak dia kehilangan satu-satunya keluarganya dan baru sekarang bersatu kembali dengannya. Dipenuhi amarah, dia bertanya-tanya dari topi pesulap mana. Orang-orang ini menarik keluar keberanian mereka dan melesat maju seperti kilat. Pahlawan kita menghantamkan kakinya ke yang pertama dan mengirimnya terbang ke belakang. Sementara yang lain mulai berkeringat, dia kemudian mengisi tenaga tinjunya. Dan memberikan sandwich buku jari gratis kepada 3 orang berturut-turut sebelum menyelesaikan yang keempat. Dengan serangan lutut brutal, satu kantong sampah berani mencoba menyerang. Tapi Chen cukup menggenggam tangannya dan mematahkannya seperti spaghetti. Pria itu berteriak kesakitan. Hanya untuk menerima pukulan 1/4 pon langsung ke hidungnya. Melihat rekan-rekannya terlempar, Jin membeku dalam syok dan bertanya-tanya. Bagaimana mungkin anak kita menjadi begitu kuat? Chen tidak berhenti di situ. Dan terus melempar pukulan kiri dan kanan. Sambil menuju ke pembunuh awan, saat dia akhirnya mencapainya. Jin mencoba membohongi dirinya sendiri untuk percaya bahwa dia adalah pembunuh terkuat yang ada. Dan bahwa dia tidak bisa kalah. Sebagai orang baik yang dia adalah, pahlawan kita membawanya kembali ke kenyataan. Dengan pukulan menghancurkan yang mengirimnya terbang ke belakang, namun dia tidak berhenti di situ. Saat dia bergegas maju dan melepaskan combo pukulan yang melonggarkan beberapa gigi. Pembunuh awan berguling di tanah seperti gulma yang ditingkatkan. Dan menabrak dinding, dia mencoba membuka matanya. Hanya untuk melihat iblis sendiri menatap tepat padanya, pahlawan kita kemudian menatap ke bawah pada Jin. Kini terlepas dari martabatnya dan mengingatkannya bahwa dia sudah memberitahu sampah itu. Untuk menjauh darinya, menatap tepat ke jiwanya, dia bertanya pada sampah tak berotak itu. Jika dia bahkan tidak bisa memahami ucapan manusia dasar, pria yang dipukuli tak bisa dikenali itu. Bahkan tidak bisa merasakan kakinya dan setengah tulang di tubuhnya patah. Menyadari dia berurusan dengan orang yang salah, dia nyaris tidak bisa bergumam permintaan maaf. Chen membungkamnya dengan menggenggam kerahnya dan menekan belati tepat di wajahnya. Tuan Top Assassin melihatnya dengan jelas. Di matanya sama sekali tidak ada keraguan untuk membunuh. Dia sama sekali tidak memiliki aura siswa normal. Jin tidak bisa tidak bertanya-tanya. Neraka seperti apa yang bisa mengubah seorang pria menjadi monster seperti Chen dengan niat jahat yang dingin? Dia menyuruh pria itu mengingat kata-katanya dengan baik. Jika dia tidak ingin mimpi buruk ini terulang, Chen tidak akan ragu untuk mencabik-cabik mereka. Itu adalah peringatan terakhirnya bagi mereka jika mereka mencoba hal bodoh lagi. Kemudian dia menambahkan satu hal lagi untuk penekanan. Jika mereka berani melangkah dalam jarak 1 mil dari adik perempuannya, dengan senang hati dia akan menghapus semua orang dekat mereka satu persatu setelahnya. Dia menjatuhkan belati dan berjalan kembali ke sisi Uni bahkan sebelum lagu selesai diputar. Di akhir lagu, adiknya diliputi emosi. Dia terharu hingga menangis oleh lirik yang sedih. Dan kesepian yang menyakitkan. Dia menangis, bingung dengan apa yang telah dialami kakaknya. Yang mengubahnya begitu banyak selama bertahun-tahun. Dia bahkan bertanya-tanya apakah dukungannya dulu. Entah bagaimana tidak cukup. Dengan tekad, dia berbalik untuk memarahinya dengan benar. Tapi dia membeku di tengah kalimat begitu melihat hadiah di tangan kakaknya. Pena berlapis emas mengilap yang selalu dia impikan untuk dimiliki, ada tepat di depan matanya. Yun memerah terang karena kegembiraan. Dia hampir tidak percaya. Kakaknya membelikannya pena ajaib holografik terbaru, yang harganya lebih mahal dari sewa bulanan mereka. Reaksi manisnya menghangatkan hatinya. Wajahnya jelas menunjukkan dia tidak ingin mengembalikannya. Meskipun itu adalah hal yang bertanggung jawab ketika mereka tertinggal sewa. Menyembunyikan tinjunya di belakang punggung, Chen diam-diam bersumpah untuk melindungi senyum adiknya. Kali ini, dan memastikan dia masuk ke sekolah impiannya. Kembali di rumah, adiknya dengan gembira menghabiskan berjam-jam membuat gambar holografik di udara. Kakak dengan tenang menikmati ramen buatannya. Dan berkata dia senang adiknya bahagia dengan hadiah itu. Meski begitu, dia masih khawatir kakaknya menghabiskan begitu banyak untuknya. Ketika mereka bahkan belum memiliki uang sewa bulan depan. Dia menunjukkan senyum bangga padanya. Dan mengungkapkan bahwa sewa mereka untuk 1 tahun penuh sudah terbayar. Kakak memamerkan bahwa usaha kecilnya dengan seorang teman akhir-akhir ini berjalan sangat baik. Tapi Yun tajam dan menatapnya dengan tatapan yang sangat mencurigakan. Dia jelas tidak percaya dengan cerita bisnis yang nyaman itu. Meski begitu, dia tidak mendesaknya lebih jauh. Dia bahkan tidak ingat sudah berapa lama kakaknya tertawa begitu terbuka. Seperti ini, dia dengan lembut menepuk bahunya dan mengajukan satu permintaan sederhana. Apapun yang diam-diam dia lakukan, dia harus memastikan tidak terlalu memaksakan diri. Sementara itu, di sebuah akuarium yang sepi, Presiden Ting membagikan berita mengejutkan dengan sepupunya, dokter terbaik di kota, telah menyatakan bahwa Tuan Top Assassin terluka kritis di luar pemulihan.
Lebih dari setengah tulang di tubuhnya hancur tak bisa diperbaiki dengan baik, pertarungannya melawan Chen. Sudah sesuatu yang tidak diharapkan oleh Presiden. Tapi kondisi tubuhnya yang mengerikan setelah pertarungan itu bahkan lebih mengejutkan. Sepupunya bereaksi dingin, dia hanya kecewa karena jumlah mahasiswa pasca sarjana yang kuat. Yang bergabung dengan timnya sekarang akan lebih sedikit, tapi Presiden sama kejamnya. Membalas bahwa dia sebenarnya akan tampil lebih baik tanpa NPC yang merepotkan itu membebaninya. Kemudian paman mereka dan direktur penempatan akademi berbicara, Gong Sun. Dengan tenang menyampaikan laporannya tentang langkah terbaru pahlawan kita, investigasi detailnya. Mengenai kekacauan dari upacara peringkat, akhirnya tiba, tidak ada keraguan tentang hasilnya. Chen benar-benar memiliki peringkat lebih tinggi daripada ketua OSIS. Pengungkapan itu mengejutkan mantan siswa teratas itu sepenuhnya. Pria itu kemudian menawarkan nasihat serius, mengatakan ayahnya secara pribadi meminta seorang wakil ketua aliansi untuk mengevaluasi kinerja dalam ujian tempur. Jadi dia harus memastikan dia bersinar paling terang di antara mereka semua, kalau dia gagal melakukannya. Direktur mengusulkan solusi alternatif, gadis berambut hijau, yang merupakan keponakan favorit pamannya, akan membantu timnya mengamankan tempat pertama secara keseluruhan. Tapi ketua OSIS menolak tawaran itu tanpa ragu-ragu, dia mengklaim. Dia bahkan tidak menunjukkan kekuatan sejatinya selama penilaian, Presiden Ting. Lebih dari percaya diri dengan keunggulannya yang luar biasa. Dan meyakinkan mereka bahwa dia akan mendominasi seluruh akademi sendirian kembali di asrama akademi. Anak kita mandi setelah menyelesaikan lari 100 mil hariannya. Dengan beban di ranselnya, dia benar-benar fokus pada satu tujuan. Dan itu adalah memenangkan hadiah jutaan dolar dalam ujian kelulusan yang akan datang. Itu adalah satu-satunya kesempatan nyatanya untuk memenuhi perjanjiannya dengan Gilda Mithril Chingge. Dan membangun hubungan perdagangan yang saling menguntungkan dengan mereka. Dengan hanya beberapa minggu tersisa hingga ujian, ia berbaring di tempat tidur bukan untuk beristirahat. Tapi untuk terus mengasah bahkan dalam tidurnya, dia memasuki sarang iblisnya dengan Raja Iblis. Menara kosong LANU yang sangat besar berdiri di hadapannya. Dia menaiki tangga panjang yang mengarah ke pintu masuk tanpa keraguan sedikitpun. Penilaian pertamanya dengan kelas Raja Anjing Kuburan mencapai peringkat C tengah yang cukup terhormat. Di sisi lain, kekuatan luar biasa dari kelas Iblis Abisalnya benar-benar membuat sistem kelebihan beban, bahkan hati iblis itu sendiri tidak mampu mengklasifikasikan potensi sejatinya dengan benar. Satu-satunya cara untuk mengevaluasi kelas-kelasnya yang tersisa menjadi jelas baginya. Dia membuka menara kosong dan memutuskan untuk menguji kekuatan mentah mereka. Langsung di medan perang, dia melangkah masuk, penasaran dengan tantangan brutal seperti apa yang akan dilemparkan menara itu padanya. Apa yang dilihatnya di dalam membuat matanya terbuka lebar karena terkejut. Dia mendapati dirinya terpindahkan ke dimensi yang aneh, di mana dia berdiri di atas planet putih raksasa yang mengambang di angkasa. Saat dia mengambil langkah pertamanya, dia langsung terjatuh dengan satu lutut. Nyaris tidak bisa menahan tubuhnya tetap tegak di reruntuhan bintang yang jatuh ini. Gravitasi di sini 10 kali lebih kuat daripada di bumi. Dan Chen merasakan tekanan yang menghancurkan hingga ke tulang-tulangnya. Di belakangnya, pintu masuk menara menghilang sepenuhnya. Dia sudah mengerti bahwa ini berarti dia harus mengalahkan bos untuk membuka kembali pintu keluar. Sebelum makhluk mematikan apapun bisa menyergapnya, dia perlu beradaptasi dan mengatasinya dengan cepat. Namun, seekor singa bayangan yang sedang mengintai di dekatnya untuk mencari mangsa tampaknya tidak bersedia memberinya kemewahan itu. Tanpa pilihan lain, Chen beralih ke kelas petirnya secara instan. Singa itu langsung menerjang lurus ke arahnya. Namun dia nyaris menghindar dan menancapkan tusukan tepat ke bahunya. Makhluk itu meraung marah, tapi serangan itu terbukti tidak efektif karena meleset dari titik vital. Dia cepat menyadari serangannya sama lamban dan tidak tepatnya. Dengan kemampuannya saat ini untuk bahkan bergerak dengan benar, singa bayangan dengan mudah menyematkannya ke tanah dan menggigitnya seperti tako. Menunjukkan betapa baiknya monster-monster ini beradaptasi dengan gravitasi ekstrim. Dia membiarkan singa itu mengunyah lengannya sejenak, lalu cepat beralih kelas ke perubahan iblis jurang. Secara instan memberikan peningkatan stat yang berbeda dengan imbalan sedikit kecepatan. Dia mendapatkan kekuatan dan stamina yang signifikan, yang sangat penting untuk situasi pertarungan jarak dekat seperti ini. Perubahan kelasnya menghantam anjing agresif itu ke bawah, dan segera membalikkan pertarungan menjadi menguntungkannya. Kemampuan raksasa memanipulasi gravitasi terbukti sangat berharga di planet dengan 10G pengganda 3 kali lipat menghantam dengan kekuatan brutal. Pada saat itu, singa itu meraung dengan ganas, tapi Chen tidak menunjukkan belas kasihan. Menghancurkan singa bayangan itu ke permukaan planet. Setelahnya,
Dia terkapar di lantai untuk menangkap napas. Kerakutan mengejutkannya. Dengan notifikasi naik level yang memang pantas. Kemudian dijelaskan bahwa setiap kelas menerima peringkat bintang. Jumlah bintang menunjukkan seberapa besar stat berubah. Saat beralih ke kelas itu, raksasa penyucian memiliki bintang terbanyak dari semua kelas yang tersedia. Meskipun ada keuntungan itu, dia baru saja bertarung mati-matian melawan singa bayangan peringkat B dalam kelas ini. Menjadi jelas, dia masih jauh untuk mencapai potensinya. Peringkat SSS berikutnya. Dia kesal melihat bahwa kerakutan bahkan tidak memberinya opsi untuk melahap. Makhluk itu, monster ini juga jelas bukan bos lantai, karena pintu keluar seharusnya muncul. Setelah dia mengalahkan bos yang sebenarnya, tepat saat itu, pintu besar terbuka di belakangnya. Puluhan pasang mata bersinar menatap dari kegelapan. Realitas menghantamnya seperti truk. Semua usaha yang dibutuhkan untuk mengalahkan satu singa bayangan. Tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan apa yang akan datang berikutnya. Ratusan monster peringkat B membanjir keluar dari pintu. Mencakar dan mencabiknya dari segala arah. Hanya sekarang, apakah dia benar-benar memahami peringatan raksasa tentang iblis itu? Ada makhluk buas yang kejam di dalam menara. Dan jalannya akan dipenuhi dengan rasa sakit dan penderitaan tanpa akhir. Iblis itu juga memerintahkannya untuk bertahan menghadapi segalanya, beradaptasi, dan menjadi lebih kuat. Tak lama kemudian, Chen terbangun dari tidurnya, merasa seperti baru saja selamat dari mimpi terburuk dalam hidupnya. Semua orang di ruangan itu masih tertidur lelap. Sama sekali tidak menyadari bahwa dia baru saja mengalami siksaan dagingnya. Terkoyak oleh monster. Pahlawan kita akhirnya menyadari bahwa menara kekosongan purgatori bukanlah jalan pintas untuk naik level instan. Dia baru saja berada di awal perjalanan panjang, melelahkan, dan menyakitkan. Minggu-minggu berlalu hingga akhirnya tiba waktunya untuk ujian kelulusan akademi. Banyak VIP hadir untuk mengamati angkatan baru siswa yang menjanjikan. Persyaratan minimum baru juga diumumkan untuk komposisi tim. Setidaknya satu siswa peringkat E tinggi harus disertakan dalam setiap kelompok. Saat pembentukan tim tiba, diumumkan bahwa semua siswa sekarang dapat melihat peringkat satu sama lain. Ini memungkinkan semua orang dengan cepat memutuskan siapa yang akan direkrut untuk kelompok mereka. Para siswa diatur sesuai urutan peringkat, dari tertinggi hingga terendah. Tapi Malong segera menyadari sesuatu yang aneh. Chen sendiri bingung melihat namanya berada di posisi paling bawah. Semua mata tertuju padanya. Sementara yang lain bertanya-tanya bagaimana seorang bangun peringkat C hampir bisa berada di posisi terendah di kelas. Siswa-siswa yang iri segera mulai mencaci, yakin bahwa peringkat tingginya adalah kesalahan dalam penilaian. Namun, bahkan mereka tidak bisa menyangkal bahwa kekuatannya nyata. Dan memilikinya di tim mereka pasti akan meningkatkan nilai mereka. Ketua Dewan Ting tetap diam sementara bisikan beredar tentang si bodoh. Yang pasti menyesali pilihannya menolak tawaran baik ketua. Orang di balik skema ini adalah pamannya sendiri, Gong Xuan. Si bajingan itu berasumsi tidak ada yang akan mengundang anak kita ke kelompok mereka. Setelah melihatnya berada di peringkat paling bawah. Rencana jahatnya sederhana, jika Chen bahkan tidak bisa memenuhi syarat. Dia tidak akan mendapat kesempatan untuk mengalahkan kelompok ketua. Kembali ke beberapa jam yang lalu, seluruh kelas hampir-hampir memohon kepada Presiden Ting agar diizinkan bergabung dengan timnya. Mereka berusaha keras menjilatnya, tapi Chung menolak dan mengatakan mereka hanya bisa menambah satu orang lagi. Kembali ke masa sekarang, semua siswa lain membentuk tim mereka sendiri. Menyisakan hanya asrama terlemah. Long menyatakan bahwa mereka sudah mencoba meminta semua orang. Tapi tak ada yang mau bergabung karena mereka hanya punya 4 orang saat ini. Mereka tidak bisa mengikuti ujian kelulusan. Dia kemudian menggerutu bahwa sangat mencurigakan. Nilai Chen dipindahkan ke peringkat terendah, yang membuatnya bahkan tidak layak ikut. Karena kriteria seleksi membutuhkan setidaknya satu peringkat E tingkat tinggi. Rasanya kelompok mereka sengaja ditargetkan. Ujian kelulusan adalah satu-satunya cara siswa dapat memamerkan bakat mereka dan direkrut oleh guild tingkat tinggi. Dalam ujian akhir, jumlah peserta menentukan berapa banyak monster yang akan dihadapi kelompok, jadi tidak ada keuntungan dalam jumlah. Itulah mengapa tak ada yang mau berurusan dengan si lemah. Karena itu hanya akan menambah beban ekstra. Lebih buruk lagi, 3 siswa peringkat terendah. Semua berasal dari asrama yang sama, membuat mereka benar-benar terisolasi. Tepat saat itu, seorang siswa memanggil Zuo dan memberitahunya bahwa mereka hanya kekurangan 1 orang. Pria itu mencoba memanipulasi dengan mengatakan, dia pasti tidak berencana gagal ujian kelulusan dengan bergabung dengan teman asrama lemahnya. Ken menyadari bahwa jika ini terus berlanjut, kemungkinan besar mereka semua akan tersisih.
dan bahkan tidak akan bisa bertanding. Namun, Raja Asrama menolak tawaran mereka dan berkata bahwa dia tidak akan pernah meninggalkan teman sekamarnya. Itu membuat kelompok lain pergi dengan marah. Tapi dia masih menasihati mereka untuk tidak meremehkan orang lain. Memeriksa daftar siswa, Long mengumumkan bahwa hampir semua orang sudah membentuk tim mereka. Mereka hanya butuh satu orang lagi, tapi tak ada yang mau bergabung. Sementara itu, bocah kita menatap direktur dan menyadari bahwa pria itu memiliki nama keluarga yang sama dengan presiden Dewan Siswa. Melihat gerakan licik seperti itu, Chen bertanya-tanya, apakah Gong Xuan benar-benar menganggapnya sebagai ancaman yang begitu besar? Tanpa kehilangan harapan, dia menyatakan bahwa dia pasti akan ikut serta dalam turnamen dan mengaktifkan kemampuan petirnya karena yang lain begitu terbuka. Tentang permusuhan mereka, dia berkata pada dirinya sendiri bahwa dia juga tidak perlu menahan diri atau bertani seperti seorang profesional. Dia melangkah maju sementara para petugas yang bertugas terkejut dengan tampilan kekuatan yang tiba-tiba. Bahkan teman-teman asramanya mulai bertanya-tanya apa yang terjadi. Pahlawan kita teringat bahwa semua sekolah bangun memiliki kebiasaan khusus menciptakan lingkungan kompetitif. Siswa dapat menantang siapapun kapanpun meskipun mungkin terlihat seperti pamer. Ini adalah cara untuk menampilkan kekuatan seseorang dan diakui dalam situasi seperti ini. Banyak orang akan menolak untuk bertarung sejak awal, namun dia tahu bahwa Ketua OSIS tidak akan mundur, jadi selama dia mengalahkan si pirang, semua orang akan ingin bekerja sama dengannya. Tepat saat itu, seorang gadis muncul di pintu dan memanggil pahlawan kita. Bertanya apakah dia masih membutuhkan seseorang di timnya. Dia melanjutkan dan mengatakan bahwa dia juga ingin ikut serta dalam ujian kelulusan tahun ini. Wakil Presiden menambahkan bahwa dia mencapai peringkat D kembali di sekolah menengah. Jadi dia tidak akan mengecewakannya. Teman-teman asramanya mulai menjadi gila. Bertanya-tanya bagaimana dia bahkan berhasil mendapatkan yang begitu cantik. Gadis di sisinya, Chung dan Ting keduanya terlihat bingung, bertanya-tanya apa yang terjadi. Sementara direktur hampir tersedak airnya, para siswa mulai bergosip dan bertanya-tanya mengapa seorang siswa pertukaran ingin bergabung dengan tim peringkat terburuk. Dalam tes ini, tidak ada yang benar-benar tahu siapa dia, tetapi ada rumor bahwa dia berasal dari kerajaan suci. Direktur hampir meledak dan mengatakan kepadanya bahwa siswa pertukaran tidak dapat berpartisipasi dalam ujian kelulusan sekolah. Dia melanjutkan dengan mengatakan bahwa Ling tidak pernah mengikuti tes peringkat apapun di sini, juga tidak membuktikan peringkatnya yang bertentangan dengan semua aturan. Tiba-tiba kepala sekolah muncul dan mengatakan bahwa direktur benar. Gong Xuan hampir mengalami serangan jantung ketika dia melihat pria tua itu. Namun kepala sekolah kemudian bertanya mengapa Ling ingin bergabung dengan tes. Karena dia hanya akan tinggal di sini untuk waktu yang singkat. Sementara itu anak kita terkejut dan bertanya-tanya bagaimana kepala sekolah tiba-tiba berteleportasi karena dia adalah kelas prajurit. Sang kakek menjelaskan bahwa itu tidak akan adil bagi orang lain. Jika dia ikut ujian, yang mana dia hanya bermain-main saja. Chen mulai berkeringat saat menyadari bahwa dia bahkan tidak bisa menebak peringkat kedua orang ini. Sang direktur akhirnya mengumpulkan keberanian untuk berbicara dan mendukung kepala sekolah, mengatakan bahwa sekolah tidak bisa berfungsi tanpa aturan. Kepala sekolah kemudian mengubah nada bicaranya dan menjelaskan bahwa tujuan sekolah ini adalah untuk menyediakan lingkungan belajar bagi para bangun, sehingga mereka dapat meraih pencapaian besar dalam hidup meskipun ujian kelulusan adalah tradisi. Itu juga merupakan salah satu momen terpenting dalam kehidupan seorang siswa. Dia bertanya jika seorang siswa tidak dapat berpartisipasi karena perubahan aturan mendadak. Bagaimana sekolah akan menanggung kerugian itu? Direktur mulai berkeringat deras dan bertanya-tanya apakah dirinya akhirnya terbongkar. Dia mulai mempertanyakan, apakah kepala sekolah melakukan semua ini hanya untuk anak itu? Menyadari bahwa hal ini tidak sebanding dengan masalahnya, dia memutuskan untuk mundur. Pria itu berkata pada dirinya sendiri bahwa, karena para siswa terkuat sudah membentuk satu tim, kalian seharusnya mudah memenangkan penilaian ini. Pria itu membungkuk kepada kepala sekolah dan meminta maaf sambil mengakui bahwa mereka lalai. Bagaimana sistem ini bisa menghalangi beberapa siswa mendapatkan kesempatan untuk berkembang? Sang direktur kemudian mengumumkan bahwa bahkan tim dengan peringkat lebih rendah dan kelompok dengan kurang dari 5 anggota sekarang bisa ikut turnamen. Untuk memastikan keadilan, keempat teman satu asrama akhirnya membentuk tim dan bersorak. Karena mereka sekarang bisa mengikuti ujian kelulusan. Duduk di belakang, kepala sekolah berkata pada Ling bahwa dia tampak terlalu tertarik pada anak itu. Di satu sisi ujian, Ketua OSIS memimpin tim pemain terkuat. Di sisi lain, Chen memimpin 3 pemain terlemah. Ini membuat sang pria tua sangat penasaran.
Gua mana yang akan mereka pilih dan berapa poin yang akan mereka dapatkan. Akhirnya, petugas resmi mengumumkan bahwa semua kapten sekarang bisa memilih gua iblis mana yang akan dimasuki. Tepat saat itu, tabletnya berbunyi, mengejutkannya. Karena satu kapten sudah membuat pilihan, semua orang mulai kehilangan akal sehat. Ketika melihat gua mana yang dipilih Chen, teman sekamarnya juga panik. Dan menyuruhnya cepat-cepat mengubah pikiran, bertanya apakah dia bahkan mengerti apa yang baru saja dilakukannya. Namun, bocah kita tetap diam sambil terus menatap layar. Selama ujian kelulusan, kelompok siswa memasuki gua iblis. Dan mendapatkan poin untuk mengalahkan Raja Monster dalam waktu singkat. Masing-masing memberikan poin terpisah, dan kesulitan dungeon menentukan. Berapa kali totalnya dikalikan, dungeon peringkat F dapat memberikan hingga 75 poin. Sementara dungeon peringkat E dapat memberikan maksimal 100 poin. Tim yang mendapatkan skor tertinggi akan direkrut oleh Imperial Guild. Dan pemain teratas menerima hadiah 1 juta won. Kembali ke ruang seleksi. Para siswa membahas bahwa skor tertinggi dalam sejarah adalah 90 poin. Yang dicapai oleh pemimpin Imperial Guild saat ini. Bahkan membersihkan dungeon peringkat E. Memerlukan setidaknya 3 petarung peringkat D solid dalam tim. Tahun ini, tim Ting mungkin benar-benar bisa melampaui rekor itu. Layar kemudian berbunyi ding. Dan menginformasikan semua orang bahwa seseorang sudah memilih gua iblis. Pria itu terkejut ketika melihat bahwa bocah kita telah memilih dungeon peringkat D. Tidak ada yang pernah membersihkan dungeon peringkat D sebelumnya. Dan semua orang mulai bertanya-tanya apakah ini adalah kesalahan. Long bertanya pada pahlawan kita apakah dia membenturkan kepalanya atau apa. Sementara Raja Asrama benar-benar kehilangan akal sehat melihat apa yang disaksikannya. Si kutu buku mencoba menasihati Chen. Tapi dia mengungkapkan bahwa dia sudah memikirkan keputusan ini dengan matang. Sistem kemudian berbunyi ding lagi saat ketua OSIS juga memilih gua peringkat D. Rekan satu tim Ting segera menerima pilihan pemimpin mereka, yang memenuhi syarat mereka untuk ujian. Kelas menjadi gaduh dengan pengumuman itu. Sementara kelompok itu mencoba bersikap santai, gadis got berambut pirang mencela bocah kita karena mencoba bersikap tangguh dan berasumsi dia hanya ingin perhatian. Pria botak menambahkan bahwa rekan timnya yang lemah tidak akan pernah setuju dengan ini. Dan bahwa tim akan berantakan. Long mempelajari wajah Chen. Dan menyadari bahwa dia sama sekali tidak berpura-pura dalam hal ini. Dia bertanya-tanya kapan temannya menjadi sekuat ini dan seberapa banyak dia telah berubah. Setelah memantapkan hatinya, si kutu buku menekan tombol konfirmasi. Dan memutuskan untuk mempercayai temannya, Yo juga menekan tombol hijau. Karena merasa tidak ada lagi yang bisa hilang, Raja Asrama. Kesal karena keduanya memilih sebelum dia, lalu juga menekan tombol. Dengan itu, sistem secara resmi memenuhi syarat tim mereka untuk ujian. Melihat teman sekamarnya, Chen meminta maaf dan mengungkapkan bahwa dia memilih dungeon ini. Karena dia ingin menjadi pencetak skor tertinggi. Dia sadar sedang memaksa mereka dalam mimpinya. Tapi meyakinkan mereka bahwa mereka akan mencapai puncak bersama. Mendengar kata-katanya, sang ketua tiba-tiba berdiri. Dan menyatakan bahwa posisi teratas adalah miliknya sendiri. Chen berbalik dan menghadapinya langsung. Chen melepaskan aura mengintimidasi. Dan menyatakan bahwa hanya boleh ada satu siswa terkuat di seluruh sekolah. Berdiri di belakang, Ling terkejut. Karena ini pertama kalinya dia melihat emosi sekuat ini darinya. Benturan antara keduanya kini terbuka. Kepala sekolah merasa bangga bahwa para siswa begitu tak kenal takut. Tapi Ling merasa gelisah karena cowok kita memilih gua peringkat D. Yang bahkan peringkat C tidak bisa selesaikan sendirian. Meskipun seorang siswa bisa mendapatkan 150 poin dari gua peringkat D, kesulitannya terlalu tinggi. Di atas itu, rekan satu timnya juga tidak cocok untuk itu. Kepala sekolah menambahkan bahwa mereka hanya punya waktu sekitar 1 bulan lagi dan tidak mungkin bagi mereka untuk meningkat cukup. Dalam waktu sesingkat itu, meski begitu, dia masih berharap yang terbaik. Kisah kemudian bergerak maju 2 minggu ke tempat pelatihan, di mana semua orang terbaring lelah di tanah. Long bertanya mengapa mereka melakukan latihan fisik. Sementara orang lain menggunakan pelatihan simulasi. Chen membuat mereka melalui segala macam latihan yang membuat mereka sangat frustrasi. Pahlawan kita menjelaskan bahwa pelatihan simulasi tidak ada gunanya sama sekali. Ketika seseorang memasuki gua iblis untuk pertama kalinya, pikiran mereka menjadi kosong. Dan satu-satunya yang menyelamatkan mereka adalah naluri mereka. Semua pelatihan ini dimaksudkan untuk meningkatkan kekuatan fisik mereka agar bisa bergerak lebih cepat dan bereaksi lebih baik. Pelatihan terbaik adalah masuk ke dungeon sungguhan dan mendapatkan pengalaman. Tapi rakyat jelata seperti mereka hanya bisa memimpikannya.
Hanya para elit yang mendapat kesempatan seperti itu. Dan mereka memang bukan orang biasa sejak awal. Bahkan para elit itu akan melakukan segalanya untuk memastikan rakyat jelata tak pernah menyusul. Agar mereka tetap di puncak. Orang-orang itu punya akses ke sumber daya yang dihabiskan seumur hidup rakyat jelata untuk mendapatkannya. Raja Asrama lalu bertanya, apa yang harus dilakukan orang biasa dalam situasi seperti itu? Chen mengungkapkan rencananya, dan berkata bahwa jika mereka berhasil masuk ke Imperial Guild, maka mereka bisa mengubah seluruh sistem. Ujian kelulusan adalah satu-satunya kesempatan bagi siapapun untuk benar-benar melampaui para elit. Karena itulah mimpinya. Chen bersumpah akan melakukan segala daya untuk menepati janji yang dia buat. Dan bahwa mereka pasti akan menang. Dengan sisa waktu hanya setengah bulan. Menjelang ujian kelulusan, bocah kita bertani di dalam menara hampa setiap malam. Mengalahkan singa bayangan bukanlah tugas mudah, tapi dia menolak untuk menyerah. Tak peduli seberapa brutal mereka menghantamnya. 5 hari sebelum ujian, teman sekamarnya berlatih dengan segenap tenaga. Namun, bocah kita berada di level yang sama sekali berbeda. Regimen gilanya membuat ark latihan Hashira terlihat seperti pemanasan. Dengan sisa waktu hanya 2 hari, rivalnya jelas juga tidak bermalas-malasan dalam berlatih. Tapi Chen berkembang dengan kecepatan yang bahkan lebih cepat, dan sekarang dia bisa dengan percaya diri bertahan. Melawan segerombolan singa di bawah gravitasi yang menghancurkan tulang. Dengan darah mengalir di wajahnya, dia tak pernah terlihat lebih siap untuk menang. Pada hari ujian, sebuah drone kecil melayang bersama para peserta, bertindak sebagai pemandu mereka. Para pria berjalan masuk dengan mengenakan pakaian serasi, terlihat sangat tampan. Setelah semua peserta mengenakan gelang mereka, ujian secara resmi dimulai. Sementara itu, kepala sekolah akademi dengan hangat menyambut Gonglin. Pria berpenampilan tajam itu adalah ayah Presiden Ting, yang ikut mendirikan Imperial Guild. Para siswa tak berhenti menatap ketika melihat pemimpin bersama Imperial Guild melototi Gonglin. Seperti dia adalah hewan eksotis dari kebun binatang. Rasa ingin tahu mereka memuncak ketika melihat pendiri bersama Guild. Dan kepala sekolah menyambut limusin putih yang ramping. Seorang pria berambut merah, Carl Cavendish dengan tenang keluar dari kendaraan. Para siswa panik karena siapapun akan mengenalinya. Wakil ketua World Guild Alliance, seseorang dengan statusnya biasanya takkan pernah muncul. Di suatu tempat dekat lingkungan ini, di dalam ruang VIP, direktur memberi pengarahan kepada tamu-tamu terhormat. Sebanyak 23 tim sedang menangani lapisan iblis peringkat F. Beberapa kelompok memilih lapisan peringkat E. Sementara hanya 2 tim yang berani memilih lapisan peringkat D sekretaris aliansi. Sigrid terlihat benar-benar terkejut bahwa para murid akan membuat keputusan nekat seperti itu. Biasanya, bahkan tim peringkat D akan mempersiapkan diri dengan hati-hati sebelum mencoba sarang kelas D. Dia mempertanyakan apakah akademi benar-benar mempertimbangkan keselamatan para murid. Mendengar kekhawatiran itu, direktur dengan tenang menjelaskan bahwa para murid sepenuhnya memahami apa yang mereka setujui. Dia telah menjelaskan dengan sangat jelas bahwa para Awakener tanpa pengalaman tempur nyata biasanya kesulitan bahkan melawan monster peringkat F. Namun ancaman sesungguhnya terletak pada bos lapisan, yang jauh melampaui monster lemah lainnya dengan beberapa level. Banyak tim akhirnya gagal di penghujung, tak mampu mengalahkan bos monster. Namun, keadaan benar-benar berbeda di dalam lapisan peringkat E. Bahkan monster paling dasar di sana memiliki kekuatan setara dengan bos peringkat F. Kenyataan keras itu biasanya dipelajari para siswa. Dengan cara yang sulit, sekretaris aliansi bertanya apakah ada pengamanan yang memadai. Begitu situasi berubah berbahaya, direktur meyakinkannya bahwa akademi sangat menghargai aset-asetnya yang paling menjanjikan. Untuk keselamatan siswa, seorang prajurit dari Gilda Kekaisaran ditempatkan di luar setiap sarang. Siap turun tangan jika ada yang salah. Selain itu, gelang yang dipakai setiap siswa dapat langsung memindahkan mereka keluar jika mereka memilih menyerah, atau jika nyawa mereka benar-benar terancam. Mendengar ini, sang nyonya tetap meragukan bahwa akademi memiliki siswa yang cukup berbakat untuk menantang lapisan peringkat D. Diam-diam dia bertanya-tanya berapa lama tim-tim itu bisa bertahan secara realistis. Namun, direktur yakin bahwa para pengacau kecil peringkat E itu kemungkinan besar akan berlarian keluar sambil menangis, beralih ke dungeon peringkat D. Dipenuhi pohon-pohon raksasa yang diselimuti es tebal, rekan sekamar Chen terlihat ketakutan. Siapapun akan merasa begitu setelah melihat makhluk-makhluk mengerikan, yang terlihat seperti kelelawar dan monyet aneh yang menyatu. Dia cepat memperingatkan kelompoknya bahwa monster-monster itu menyelam ke target mereka dalam sekejap mata. Jadi mereka lebih baik menjaga mata mereka tetap terbuka lebar. Tiba-tiba,
Sekawanan kelelawar monyet hantu menyambar lurus ke arah mereka, mengejutkannya. Semua anak laki-laki berhasil menghindari dengan canggung serangan kilat monster itu. Sementara mereka masih bersemangat karena menghindari serangan makhluk peringkat D. Sesuatu yang bahkan lebih gila menarik perhatian mereka. Anak kita berdiri di sana dengan tenang. Dengan pedang petir di tangan, dikelilingi oleh mayat-mayat monster yang sudah terbaring dingin di kakinya, dia memerintahkan timnya untuk fokus menyelamatkan diri mereka sendiri dulu. Karena mereka belum cukup kuat dan untuk meninggalkan sisanya di tangannya. Tepat saat itu, seekor kelelawar monyet hantu lainnya menerjang mereka dengan kecepatan supersonik. Tetapi mereka nyaris berhasil menghindarinya tepat pada waktunya. Zhang Zhao tiba-tiba menyadari bahwa pahlawan kita sebenarnya telah mendorong mereka untuk melatih refleks dan kecepatan eksplosif mereka. Sehingga mereka bisa bertahan melawan iblis seperti ini. Zhu mengatupkan giginya mengetahui. Dia telah menyebut dirinya Raja Asrama selama ini. Namun sekarang Yang Mulia tidak punya pilihan. Selain mengandalkan rekan sekamarnya yang acak itu, sementara itu, Chen sepenuhnya menghabisi sisa kelelawar monyet hantu, mereka menyelam ke arahnya dalam gelombang. Tetapi si Giga Cat mengiris mereka sebelum mereka bahkan bisa menyadari bahwa mereka telah terputus dari server. Raja Asrama bergumam pada dirinya sendiri. Bahwa dia selalu mendengar dari Malong bahwa Chen kuat. Tapi ini pertama kalinya dia menyaksikannya sendiri. Chen tidak terlihat seperti sekadar mahasiswa pasca sarjana sama sekali, tetapi lebih seperti prajurit yang sudah terlatih dalam pertempuran saat pembantaian berlanjut. Mantan Raja Asrama merasakan kecemburuan merayap atas reputasi pahlawan kita yang meningkat. Tiba-tiba, monster lain muncul di belakang kelompok, dan dia nyaris berhasil menahan serangannya. Dia meraih kaki makhluk itu dengan tangannya yang berapi-api dan berteriak pada rekan-rekannya. Dia berteriak pada mereka untuk berhenti bertindak seperti beban mati. Dan kumpulkan semangatmu, Chen bukan satu-satunya yang kelulusannya dipertaruhkan. Yang lain menatapnya, terkejut dengan tekadnya yang tiba-tiba. Terinspirasi oleh tekad keras sang Raja Asrama, Sang Zhao melantunkan mantra floranya. Finlock, dan berhasil membelit kelelawar monyet, tapi yang mengejutkannya. Makhluk itu langsung melepaskan diri dan bahkan menendang Zhao dalam prosesnya. Long melantunkan mantra awannya, Frostbite Breeze, yang hanya sedikit memperlambat monster itu. Jadi mereka memutuskan untuk menggabungkan serangan mereka, bekerja sama. Mereka berhasil membelenggu makhluk itu sebentar dan berteriak, agar Raja Asrama menyambar kesempatan. Dia mengisi daya peluru api ledakan nuklir, yang menembak langsung mengenai sasaran, tapi hanya menyisakan beberapa helai rambut hangus. Dia menembakkan beberapa peluru api lagi ke iblis itu, tapi sepertinya tidak ada yang mampu menjatuhkannya. Sang Sung dan Long sudah hampir mencapai batas mereka. Raja Asrama memutuskan. Dia tidak bisa lagi menahan diri. Dia mengumpulkan kekuatannya dan melepaskan peluru api ledakan terkonsentrasi. Langsung ke monster itu, memicu ledakan besar. Saat asap menghilang, hanya kerangka hangus yang tersisa. Drone mengumumkan bahwa mereka telah berhasil melenyapkan hantu kelas D. Kelelawar monyet. Ketiganya roboh ke tanah, benar-benar kelelahan. Mereka sangat gembira karena berhasil mengalahkan monster kelas D sendiri-sendiri. Bocah kita berjalan mendekat, sedikit terkejut, dan mereka langsung bertanya apakah dia melihat mereka menjatuhkannya. Monster itu meninggalkan satu tulang jari sebagai jarahan, dan Zuo dengan santai mengklaim bahwa membunuhnya sangat mudah. Bagaimanapun, Chen tetap memberi selamat kepada mereka. Dan tak lama kemudian Drone menyatakan bahwa semua mob di Gua Iblis telah dibersihkan. Menyaksikan siarannya, Direktur Gong hampir gila melihat sampah. Siswa dengan 0 pengalaman tempur nyata mengalahkan ancaman tingkat D. Jauh melampaui kemampuan inferior mereka. Staf lainnya dengan sengaja tetap diam. Sementara itu, asisten wakil ketua Cavendish dengan tenang memuji Chen atas kinerja yang luar biasa. Dia berpikir dalam hati bahwa aura Chen sangat mengingatkannya pada seorang teman lama. Wakil ketua menyebut nama Chen dan mencatat untuk mengingatnya. Yang segera membuat ayah Presiden Ting dan Direktur waspada. Sang Direktur dengan cepat mengalihkan perhatian mereka ke tim Dewan Siswa di dalam gua peringkat D lainnya untuk menghindari fokus lebih lanjut pada Chen. Dia menunjukkan bahwa tim telah mencapai bagian tengah, dan asisten ketua memuji koordinasi mereka, sambil membandingkannya dengan efisiensi tim Riot Guild profesional. Reaksi ini menghibur ketua Karl, dan dia berkomentar bahwa kualitas lulusan tahun ini tampaknya benar-benar luar biasa dibandingkan angkatan sebelumnya. Direktur Gong diam-diam menambahkan dalam hati bahwa pertarungan sebenarnya baru saja dimulai. Dan tontonan sesungguhnya belum terungkap bagi semua yang hadir. Kembali ke dalam gua tanaman beracun peringkat D, kelompok presiden menghadapi serangan dari miasma.
monster jamur beracun yang muncul dari segala arah. Seorang gadis memetik gitarnya dan melepaskan elegi pembusukan. Sementara seorang mage bintang menghubungkan jamur-jamur itu dengan kemampuan tarikan bintangnya. Untuk serangan terkoordinasi, dia kemudian memanggil sang kapten. Dan presiden maju dengan pedangnya siap menyelesaikan serangan dengan gaya. Dengan satu tebasan cepat, monster jamur meledak berkeping-keping. Saat presiden melepaskan Blazing Sky Saver-nya. Dengan presisi, rekan setimnya mengamati bahwa monster dalam penilaian sekolah ini sama persis dengan yang mereka temui selama sesi latihan sebelumnya. Karena familiaritas ini, kelompok menangani situasi tanpa kesulitan atau tekanan sama sekali. Mereka sudah memperkirakan bahwa penilaian kelulusan akan diatur sebelumnya oleh pihak sekolah. Karena dukungan yang tepat memastikan jalan yang jauh lebih mulus dalam hidup setelahnya. Dengan keyakinan itu dalam pikiran, mereka mulai merayakan lebih awal karena merasa sangat yakin bahwa mereka akan mengamankan posisi juara tahun ini tanpa tantangan nyata. Kembali ke tingkat terakhir hutan awan, para bocah terkejut bahwa mereka benar-benar bertahan sejauh ini dan mencapai sarang Lord. Di tengah padang gurun beku, mereka melihat kera hantu dengan tenang menikmati makanannya. Raja asrama langsung berkeringat hanya membayangkan kekuatan monster yang luar biasa. Satu tamparan dari makhluk itu mungkin akan mengirimnya langsung ke alam baka. Seolah sudah diatur, makhluk itu perlahan mengunci pandangan pada target terlemah di kelompok. Malong panik dan satu teriakan itu cukup untuk memicu binatang buas itu. Kera raksasa itu meluncur ke arah mereka dengan lompatan menakutkan. Para pria itu berlari menjauh. Seolah hidup mereka benar-benar bergantung padanya, sementara Chen maju tanpa ragu-ragu. Dia melompat langsung ke wajah besarnya dengan tendangan brutal. Kemudian merangkai pukulan tanpa henti, menjungkir balikkan tubuhnya. Dia mengakhiri pertarungan dengan merobeknya menjadi potongan-potongan daging monyet cincang. Pertunjukan brutal itu membuat kelompoknya terpana dalam kagum. Meski begitu, Chen merasa kesal karena bahkan monster peringkat D tidak memberinya pengalaman yang baik. Barang jarahan juga mengecewakan, tiba-tiba dia mendengar rekan setimnya bersorak kegirangan bahwa mereka menemukan batu mana raksasa. Tampaknya kera raksasa itu menimbunnya di dalam batang pohon berlubang, teman-temannya hampir mengiler melihat harta tak terduga itu dan dengan antusias meraih kristal. Dan berteriak memperingatkan. Tetapi dia terlambat 1 detik. Saat tangan mereka menyentuh batu mana, kilatan cahaya menyilaukan meledak keluar. Hanya dalam beberapa detik, seluruh area terkunci dalam es, sang Zuo rendah. Dan drone sepenuhnya membeku oleh ledakan Arktik, kembali ke ruang VIP. Siaran langsung tiba-tiba terputus, sutradara licik itu menyeringai. Seolah dia menunggu hasil ini. Dia mengharapkan monster peringkat tinggi untuk memasang perangkap seperti ini. Dan hanya masalah waktu sebelum Chen dan kelompok amatirnya tersandung ke dalamnya. Wakil Ketua Cavendish tampak tidak senang, jelas khawatir tentang keselamatan siswa. Sutradara berpura-pura menyesali kegagalan Chen dan mengklaim tidak ada pilihan. Selain mengekstrak mereka segera, kepala sekolah tidak setuju. Dia berargumen bahwa mereka tidak dalam bahaya langsung karena gelang akan aktif. Jika tanda vital siswa menjadi abnormal dan tidak ada dari mereka yang berpikir untuk menyerah. Dia percaya hanya peserta yang harus memiliki hak untuk memutuskan kapan mereka menyerah. Kembali ke dalam ruang bawah tanah, Malong menggigil dalam dingin yang menusuk. Dari semua orang di pesta, hanya dia satu-satunya yang berhasil menghindari pembekuan. Berkat kelasnya yang secara alami memiliki resistensi tinggi terhadap es. Tepat saat itu, Long mendengar tawa yang menggigilkan tulang dan melihat monster es seperti kerangka. Yang sepertinya menatap langsung ke dalam jiwanya. Tanpa ampun, dia mengenalinya sebagai penguasa sarang itu dan teringat. Melihatnya disebutkan dalam kompendium monster sebelumnya. Dia cepat-cepat ingat bahwa itu sebenarnya adalah mage awan, yang mengendalikan kemampuan bertahan dan menyerang. Dengan mudah sambil memanipulasi es dan salju tanpa usaha sama sekali. Dia juga teringat bahwa makhluk di hadapannya, yang menikmati membunuh mangsa melalui penyiksaan berkepanjangan dikenal sebagai Raja Tulang dari sisa-sisa. Dia menyadari bahwa bom es itu tidak lebih dari jebakan, jadi dia berbalik dan berlari. Tanpa ragu untuk menyelamatkan diri, Long mengerti dengan sangat baik bahwa dia tidak bisa menangani monster Lord kelas C seperti ini sendirian dalam keadaan apapun. Dia bergegas menuju Chen dalam upaya membebaskannya, tetapi serangan es menghantam kakinya. Sebelum dia bahkan bisa mencapai targetnya tepat waktu, Raja Tulang menertawakan penderitaannya. Sementara gelangnya mengirimkan sinyal peringatan yang memberitahunya. Kakinya telah tertusuk sepenuhnya, itu menawarinya opsi untuk meninggalkan ujian. Tapi Long menolak untuk menyerahkan harapan dan masih mencoba mencairkan Chen. Sebelum mereka kehilangan satu-satunya keunggulan mereka. Pada saat itu,
Pecahan es lain menembus lengannya yang menghentikannya membebaskan Chen. Meskipun usahanya putus asa, Raja Tulang menikmati penderitaan Long. Saat menyaksikannya menahan rasa sakit yang tak tertahankan sementara gelangnya mengeluarkan. Peringatan lain tentang kerusakan parah, mendeteksi lengannya juga telah tertusuk. Dan mencatat bahwa detak jantungnya telah naik ke tingkat berbahaya, kemudian menawarinya opsi untuk meninggalkan ujian sekali lagi. Tapi anak itu malah terjerumus ke kilas balik, dia teringat bahwa sepanjang hidupnya dia selalu lari dari masalah saat kesulitan muncul. Dan kebiasaan itu membuatnya tertinggal setiap kali. Tanpa kecuali, dia ingat bagaimana orang-orang mengabaikannya, mengganggunya, dan menertawakannya. Namun dia dan teman-temannya sudah terlalu banyak berusaha untuk mencapai titik ini. Kini dia melihat momen ini sebagai kesempatan terakhir untuk mengubah nasib mereka. Jadi dia mengumpulkan sisa kekuatannya, berdiri, dan berhasil membebaskan Chen. Akhirnya dia berdiri tegak saat Raja Tulang melepaskan serangan bertubi-tubi es. Langsung menuju dirinya tanpa henti, tepat saat serangan itu hampir mengenai. Dia mengeluarkan raungan keras dan Chen akhirnya membuka matanya. Pada saat yang tepat itu, balok es hancur berkeping-keping dan Chen melesat maju. Sambil membawa Long menjauh dari bahaya dalam satu gerakan cepat. Pelarian tiba-tiba ini membuat Raja Tulang lengah sementara Long segera menyadari bahwa Chen berhasil membebaskan diri dari penjara es sepenuhnya atas kemampuannya sendiri. Sang pejuang berterima kasih pada Long atas bantuannya sebelumnya dan segera menanyakan kondisinya. Dengan jelas khawatir, Long menjawab bahwa pendarahan telah berhenti untuk sementara. Jadi dia akan bertahan tanpa masalah lebih lanjut, setidaknya untuk saat ini, dia memberitahu Chen bahwa monster yang mereka hadapi adalah Lord peringkat C tipe awan yang dikenal sebagai Raja Tulang. Dan dia memperingatkan bahwa makhluk itu sangat berbahaya dalam pertempuran. Dia menambahkan bahwa mereka harus menghindari membeku lagi dengan segala cara. Jika mereka ingin sedikit peluang untuk bertahan dalam pertemuan ini, mereka menoleh kembali. Dan melihat Raja Tulang mengumpulkan gumpalan besar pecahan es, yang dengan cepat membentuk serangan gletser besar siap ditembakkan, Long terpana menyadari bahwa monster itu akan menjatuhkan bom es raksasa pada mereka dan sekejap kemudian bom itu menghantam dan menutupi segalanya dalam kilau putih membutakan, monster itu mulai tertawa. Tapi suaranya tiba-tiba berhenti ketika menyadari bahwa keduanya masih berdiri hidup. Setelah serangan dahsyat itu, Chen mengganti kelasnya menjadi Raja Api Kiamat. Dan mengaktifkan tubuh beku pejuang awan yang memberinya kekebalan penuh terhadap kerusakan dingin. Transformasi ini juga meningkatkan semua stat ketahanannya dalam lingkungan dingin, yang mengubah medan pertempuran menjadi keuntungannya. Sebaliknya, Raja Tulang mengeluarkan jeritan ketakutan. Dan bahkan Long merasa bingung saat menyaksikan temannya, yang seharusnya menjadi Assassin Vault berubah menjadi pejuang tipe awan. Dia bertanya-tanya apakah Chen mungkin termasuk salah satu anak ajaib langka itu. Siapa yang bisa membangkitkan dua kelas berbeda sekaligus tanpa batasan? Chen hanya meminta maaf karena salah menilai situasi sebelumnya dan mengakui bahwa dia menyeret teman-temannya ke dalam pertarungan berbahaya karena kesalahan itu. Jadi dia berganti kelas lagi menjadi Iblis Jurang. Dia kemudian mengeluarkan pedang prajurit penyuciannya dan menghadapi Raja Tulang. Dengan niat penuh untuk mengakhiri pertarungan di sana. Rahang sahabatnya ternganga lebar melihat pemandangan itu. Biasanya semua yang terbangun dilahirkan dengan satu kelas yang bisa mereka tekuni, tetapi di antara mereka ada peluang ultra langka bahwa seseorang memiliki dua kelas secara bersamaan. Kelas ganda ini sangat langka sehingga bisa dihitung dengan jari satu tangan. Eksklusivitas semacam itu menjadikan mereka harta yang sangat didambakan setiap guild besar. Namun, itu saja bukan yang mengejutkannya. Dia memperhatikan dengan saksama dan menyadari bahwa Chen tidak menggunakan satu, bukan dua, tetapi tiga kelas yang benar-benar berbeda. Di atas semua itu, setiap kelas tersebut berada di liganya sendiri. Dalam wujud iblis jurangnya, statistik Chen melonjak dengan kecepatan gila. Kekuatan fisiknya yang luar biasa melontarkannya dari tanah seperti roket. Dia melesat ke depan dengan momentum eksplosif menuju bos, yang senyum sombongnya lenyap di bawah aura pembunuhan anak kita dalam satu gerakan bersih. Dia mengiris si bajingan bertulang itu seperti pisau memotong mentega. Naik level ke-17 dan mendapatkan jarahan langka. Menatap sisa-sisa tak bernyawa kerangka yang hancur. Teman itu masih terpukau bahwa dia baru saja mengalahkan Lord Sarang peringkat C dengan satu serangan. Anak kita, dengan santai mengingatkannya bahwa yang lain masih membeku keras dalam es. Malong tiba-tiba mengalami momen of sial dan menyadari dia benar-benar lupa tentang teman-temannya yang lain selama seluruh pertarungan bos. Dia berlari untuk mencairkan yang lain sebelum mereka berubah menjadi es krim terlarang. Setelah dia pergi, Chen menyadari bahwa dia memiliki opsi untuk melahap.
Raja League S dengan tidak ada orang di sekitar untuk menyaksikannya. Dia dengan cepat menyerap Lord Sarang yang jatuh. Dan memperoleh kelas mage awan berkat Arctic Nova Boss. Yang membutakan setiap drone di area itu. Tidak ada yang akan menemukan kemampuan tersembunyinya. Kemudian tiba-tiba dia mendapat notifikasi kejutan lagi. Kelas assassin petirnya juga naik level. Memungkinkannya menambah 1 bintang untuk meningkatkan salah satu statnya. Adegan kemudian beralih ke sarang peringkat D, Gloomfin Grotto, tempat tim ketua dewan. Benar-benar kewalahan, tak peduli seberapa ganas mereka menyerang. Bos peringkat D terbukti terlalu tangguh bagi para Awakener amatir ini. Sang penyihir yang membelenggu gerakan monster dengan rantai sudah hampir kolaps. Dan panah pemanah petir terasa lebih seperti pijatan ringan. Daripada kerusakan nyata bagi Lord Sarang. Mereka terlempar seperti action figure murahan. Di dalam kotak mainan Happy Meal, penghinaan itu membuat mereka mempertanyakan, apakah semua simulasi pertempuran itu sama sekali tidak berguna. Mereka belum pernah menghadapi sesuatu yang bahkan mendekati tingkat kekuatan ini. Sang penyihir cepat menyadari bahwa ketua adalah satu-satunya harapan nyata mereka untuk mengalahkan bos. Jauh di garis belakang, sang ketua membuat pose dramatis. Dia mengisi skill ultimatnya sambil dibuff oleh para penyihir pendukung. Dengan energi yang akhirnya terkumpul cukup, dia meluncur ke bos dengan pedang menyala-nyalanya. Mata pedang menembus lurus ke intinya dan meledak menjadi badai api, yang melelehkannya dari dalam keluar. Rekan satu timnya meledak dalam sorak-sorai, merayakan kebangkitan legenda yang namanya konon akan masuk ke buku sejarah. Drone mengumumkan bahwa tim mereka telah membersihkan sarang peringkat D. Dalam waktu sedikit lebih dari 30 menit, sepenuhnya bersemangat, partainya yakin mereka meraih posisi pertama. Tidak mungkin ada tim lain yang bisa mengalahkan waktu itu. Mereka keluar dari sarang dengan penuh semangat. Berharap melihat nama mereka bersinar dengan bangga di puncak peringkat. Tak lama kemudian, mereka berjalan melalui lorong-lorong yang dipenuhi siswa. Yang menyerah dan teleport keluar lebih awal. Kebanyakan dari mereka terlihat sangat trauma. Masih dihantui oleh iblis yang mereka temui untuk pertama kalinya. Antek ketua kebetulan melihat bocah kita dan skuadnya duduk di samping. Sekilas melihat grupnya yang kelelahan membuat jelas mereka pasti langsung gagal. Begitu masuk ke dalam, Blackie dengan sombongnya berjalan mendekat. Mengolok-olok Chen karena konon gagal di tengah jalan setelah semua sikap berani sebelumnya. Anjing setia itu terus menggonggong, tapi majikannya membungkamnya. Karena wakil ketua aliansi sedang mendekat, pria elegan itu bertepuk tangan perlahan. Dan mengucapkan selamat kepada para siswa atas penampilan spektakuler mereka sambil berjalan mendekat. Ketua OSIS menjaga ekspresi tenang, sementara bawahannya hampir gemetar kegirangan. Karena berdiri di depan salah satu tokoh paling berpengaruh di dunia, Presiden Ting. Dengan percaya diri mengulurkan tangan untuk berjabat tangan. Namun, Tuan Cavendish benar-benar mengabaikannya. Berjalan langsung melewatinya tanpa sekalipun melirik. Menderita penghinaan terbuka seperti itu. Presiden merasakan harga dirinya hancur berkeping-keping di dalam. Untuk memperburuk keadaan. Wakil ketua dengan lantang menyebut rivalnya sebagai legenda sejati. Pria itu menggenggam bahu Chen. Dan mengumumkan agar semua orang di sekitarnya mendengar. Bahwa dia membersihkan dungeon peringkat D hanya dalam 20 menit. Bahkan tim profesional dari guildnya sendiri belum pernah mencapai rekor seperti itu. Baik ketua dewan maupun preman-premannya sama sekali kehilangan kata-kata. Mereka gagal memahami bagaimana 4 orang tak berarti mengalahkan tim 10 orang mereka dalam waktu. Dan benar-benar membersihkan sarang peringkat D. Sementara itu, Chen bahkan tidak berkedip menerima pujian. Dari pria paling berkuasa di negeri ini sama sekali tidak berarti apa-apa baginya. Pada saat yang sama, dia tidak bisa tidak bertanya-tanya mengapa sosok berpengaruh seperti itu. Secara pribadi datang ke akademi ini. Bagaimanapun, Carl Cavendish dengan tenang menyatakan bahwa dia akan mengingat nama Chen dengan sangat baik. Kemudian dia berpaling ke Gong Lin. Pria yang mengundangnya ke sini sejak awal. Wakil ketua itu, dengan santai berkomentar bahwa putranya juga berbakat, memberikan pujian setengah hati paling banter. Yang meninggalkan rasa pahit di mulut ayah dan anak itu. Dengan itu, dia berkata, wakil ketua mengumumkan bahwa sudah waktunya baginya untuk pergi. Direktur dengan cepat turun tangan untuk memperbaiki keadaan. Dia menyatakan hasil akhir, mengumumkan bahwa kedua tim teratas telah imbang dalam skor. Akibatnya, mereka semua akan menerima undangan resmi untuk bergabung dengan Imperial Guild. Kabar itu terdengar seperti musik surgawi bagi teman sekamar Chen. Karena mereka pada dasarnya sudah dijamin hidupnya berkat carry besar-besarannya. Antek-antek Presiden Ting juga merayakannya, tapi pria itu sendiri jauh dari senang dengan hasil ini. Kemudian direktur menambahkan bahwa para kapten akan menerima peran manajemen dalam guild atas kepemimpinan mereka.
Dan hadiah uang tunai $1 juta akan dibagi rata di antara mereka mendengar itu. Kedua pemimpin tim terlihat jelas terkejut lalu diam-diam khawatir bahwa $1,5 juta tidak akan cukup untuk melunasi utangnya. Dia perlu mencari cara lain untuk mendapatkan sisa jumlah yang diperlukan dan memenuhi janjinya kepada Mithril Exchange Guild, tetapi kekhawatiran itu mungkin tidak penting. Karena Presiden Ting secara terbuka menolak menerima hasil seri. Dia dengan berani menyatakan bahwa duel 1 lawan 1 akan menentukan pemenang sejati. Hanya boleh ada satu juara. Tantangan mendadak itu begitu mengejutkan, hingga menarik perhatian direktur dan bahkan wakil ketua. Terkejut oleh langkah gegabah keponakannya, sang direktur dengan mendesak mencoba membujuknya untuk menerima hasil saat ini. Sebagai gantinya orang tua itu menjelaskan bahwa hasil seri sudah merupakan hasil terbaik, terutama setelah penghinaannya sebelumnya. Dia tetap tenang berasumsi bocah kita akan menolak duel yang tidak berguna seperti itu. Tetapi orang saya segera menerima tantangan itu dengan syarat bahwa pemenang mengambil seluruh hadiah 1 juta itu. Putaran pedas itu cukup gila untuk membuat wakil ketua berhenti dan membatalkan kepergiannya. Dengan itu terselesaikan. Chen melangkah maju untuk menghadapinya, langsung siap menyelesaikan pertikaian ini sekali untuk selamanya.